Xiao Qingguan dan yang lainnya melihat Yun Xiao mendekat segera menghampirinya. Ia yang khawatir menanyakan kemana saja Yun Xiao beberapa hari ini tidak terlihat. Kakek Li dengan segera memberikan Yun Xiao pukulan marahnya. Itu adalah pukulan perhatian. Ia mengatakan bahwa ia berpikir Yun Xiao telah binasa di luar sana. Dengan senyuman masam di wajahnya, Yun Xiao membusungkan dadanya dan menerima pukulan itu. Kakek Li hanya berpura-pura memukul Yun Xiao, jadi pukulannya tidak terlalu kuat. Tapi yang mengejutkannya, ketika tinjunya menghantam Yun Xiao, dia merasa seolah-olah dia telah memukul logam. Itu dipukul mundur oleh kekuatan besar, yang membuat lengannya mati rasa dan hampir meremukkan jarinya. Kakek Li tentu terkejut. Ia bingung dengan apa yang terjadi dengan tubuh Yun Xiao. Ia tertekun sejenak, dan kemudian pupil matanya tiba-tiba mengerut saat dia melihat Yun Xiao dengan seksama. Aura Yun Xiao terlihat sangat berbeda. Yun Xiao yang ditatap hanya tersenyum tidak mengatakan apapun. Kakek Li tiba-tiba berteriak ngeri. Ia tidak percaya. Apakah ia buta sekarang? Apakah Yun Xiao telah menjadi seorang martial lord? Kakek Li mencubit Yun Xiao dan terus memperlakukannya sedikit kasar. Itu membuat Yun Xiao tidak nyaman. Ia mengatakan untuk tidak terlalu kasar kepadanya. Apakah kakek Li akan membuatnya pergi ke alam baka? Tidak hanya kakek Li, tapi semua orang terkejut mendengar bahwa Yun Xiao telah menjadi seorang martial lord. Xiao Jingwan, Li Chengfeng, Luo Yunshang, Ye An, Jimeng dan yang lainnya, ternganga wajah mereka membatu dalam sekejap. Hanya dalam waktu kurang dari setengah bulan, Yun Xiao telah menjadi seorang martial lord. Tidak ada orang jenius dari masa lalu hingga sekarang yang bisa memiliki kecepatan luar biasa seperti itu. Ada perbedaan 9 bintang antara Great Martial Master dan Martial Lord. Dan semua orang yang hadir membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkultivasi. Dari Great Martial Master bintang 1 menjadi Martial Lord bintang 1. Di antara mereka, Guru Luo adalah yang paling berbakat. Tapi dia bahkan butuh beberapa tahun untuk maju ke Martial Lord. Dan saat itulah dia mengandalkan teknik kultivasi tertinggi ke Wilson Xiao. Tapi Yun Xiao hanya butuh setengah bulan. Setiap orang memiliki dorongan untuk menghabisi diri mereka sendiri. Xiao Qingguan hampir menangis. Selama periode ini, ia berhasil menerobos ke Martial Grandmaster bintang 2 karena sejumlah besar batu primordial, dan pil obat, dan spirit chi yang 100 kali lebih kaya daripada di luar. Dia bangga dengan pencapaiannya, dan dia berpikir untuk menunjukkan di depan semua orang. Tapi dibandingkan dengan Yun Xiao, tingkat kemajuannya adalah sampah. Dia benar-benar tidak bisa berpikir jernih, dan berkata dengan marah, bagaimana Yun Xiao mengharapkan ia dan yang lainnya untuk bertahan hidup. Bagaimana Yun Xiao mengharapkan semua jenius di dunia untuk bertahan hidup. Ia mengumpat kesal dan melanjutkan, pada tingkat kemajuan Yun Xiao, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan hidup di dunia ini. Sedangkan ayah Yun Xiao, Li Changfeng, bangkit sembari menangis dan tertawa. Ia berteriak bahwa itu sesuai dengan apa yang diharapkan dari anaknya. Ekspresi membantu kakek Li juga berangsur-angsur mencair, digantikan oleh tatapan penuh kemenangan dan senyuman lebar. Ia berteriak bahwa para jenius di seluruh Tianwu tidak ada apa-apanya di depan cucunya. Ia benar-benar bahagia. Kakek Li sekarang dalam suasana hati yang baik, dan dia bertanya pada Yun Xiao, berapa lama yang Yun Xiao rencanakan untuk maju ke ranah A Nine Heaven Realm, Martial Sovereign. Mendengar itu, semua orang terkejut tidak percaya dengan pertanyaan kakek Li. Bahkan di semua kerajaan selatan, tidak ada yang berani bermimpi menjadi Martial Sovereign, apalagi seseorang dari negara Tianshui. Xiao Qingwan akan menegur kakek Li karena ngelantur. Tapi begitu dia melihat Yun Xiao dan merasakan aura martial lord dalam dirinya, dia segera menutup mulutnya. Pada tingkat seperti itu, bahkan jika dia mengatakan dia berencana untuk maju ke ranah Martial King dalam setahun, mereka agak akan mempercayainya. Yun Xiao dengan santai segera melangkah keluar gua. Ia juga terkejut mendengar pertanyaan dari kakeknya. Dia tersenyum masam mengatakan, tidak mudah untuk menjadi A Nine Heaven Realm Martial Sovereign. Itu semua karena peluang takdir yang besar sehingga ia berhasil menerobos ke ranah Martial Lord kali ini. Tidak ada keberuntungan seperti itu lagi, dan ia harus naik satu tingkat pada satu waktu. Dari luar gua terlihat beberapa orang mendekat mencari Yun Xiao. Itu adalah teman-teman Yun Xiao, juga Zhang Qifang, Su Feng dan Chiaro, yang terlihat berlari menuju Yun Xiao. Sedangkan Xiao Qingwan menghela nafas lega, karena mendengar bahwa itu hanyalah keberuntungan Yun Xiao. Walaupun begitu mereka masih akan sulit untuk menerimanya. Yun Xiao berpikir sejenak yang kemudian mengatakan, ia hanya bisa bekerja keras mulai dari sekarang. Basis kultivasi tidak bisa dipaksakan. Tetapi itu adalah sesuatu yang diperoleh dengan kekuatan dan kerja keras. Ia akan mencoba yang terbaik untuk menjadi Nine Heaven Realm Martial Sovereign dalam 2 atau 3 tahun lagi dari sekarang. Semua orang terkejut terdiam tidak percaya. Xiao Qingwan merasa lemah di mana-mana, dan dia berujung ke dinding di sudut sambil terus membenturkan kepalanya ke batu. Beberapa orang lainnya mengikuti dan untuk sesaat, semua orang mulai membenturkan kepala mereka ke dinding. Xiao Qingwan mengatakan, jika di masa depan ada seseorang yang berani mengatakan bahwa dirinya jenius, maka ia akan memaksa orang itu untuk memakan sampah. Tidak memperdulikan kerumunan, Yun Xiao pergi ke kedalaman gua. Ia mengatakan bahwa ia akan melihat Meng Bai, dan ia meminta untuk tidak mengganggunya. Yun Xiao terus menelusuri gua menuju tempat di mana Meng Bai berada. Di sepanjang perjalanan, ia mencium bau yang tidak sedap, dan semakin lama bau tidak sedap itu semakin tajam. Setelah berada tidak jauh dari tempat Meng Bai berada, terlihat tempat di sekitar terlihat terkorosi parah dan Meng Bai terlihat tidak sadarkan diri meringkuk di tengah-tengah. Yun Xiao yang melihatnya bergumam, jika bukan ia yang masuk ke dalam gua itu, ia tidak yakin apakah ada orang yang akan bisa memasukinya. Meng Bai terlihat benar-benar meringkuk dan dibungkus seperti kepompong hijau cerah. Hal itu mengejutkan Yun Xiao. Dia mengulurkan jari dan menyentuh kepompong sementara nyala api hijau kecil segera muncul dan membakar benang sutra halus.
yang berubah menjadi gumpalan asap. Yun Xiao berengus mengatakan, benar saja, racunnya telah menjadi kepompong. Tubuh berbisa surga bumi benar-benar menakjubkan. Jika ia tidak memiliki hegemoni yang kuat, ia khawatir. Yun Xiao tidak melanjutkan kata-katanya. Ia memeriksa kondisi Meng Bai untuk sejenak. Dan setelah mengetahui bahwa dia baik-baik saja, Yun Xiao tersenyum mengatakan, biarkan ia membantu mempercepat sedikit. Ia ingin tahu, berapa lama cairan merah naga banjir 9 akan membuat Meng Bai tertidur. Yun Xiao mengeluarkan satu botol besar cairan merah dari dalam cincin penyimpanannya, dan langsung menuangkannya pada Meng Bai yang meringkuk dalam kepompong. Segera benang-benang hijau itu, semuanya menjadi merah, dan bau tidak sedap menyebar di dalam gua. Begitu cairan merah bersentuhan dengan tubuh Meng Bai, mereka mulai mendesis dan mendidih, menghasilkan gelembung. Seluruh gua dipenuhi dengan bau beracun, dan sulit untuk bernafas. Namun Yun Xiao tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia berpikir sejenak sebelum meninggalkan gua. Ketika dia pergi, dia meletakkan beberapa mantra pembatas di pintu masuk gua, mencegah siapapun untuk masuk. Selanjutnya, Yun Xiao segera keluar dari dalam menara dan melihat ke kesibukan di luar. Kediamannya tengah dalam proses pembangunan ulang. Kapal Tiger King digunakan untuk membawa material, juga dibantu oleh para alkemis untuk mempercepat proses pembangunannya. Ia juga memeriksa Duan Yue yang masih mengatur nafasnya dibantu oleh 4 alkemis yang ia bawa dari kota Qinghai. Tiba-tiba sosok akrab muncul di kota. Pria itu juga merasakan tatapan Yun Xiao, dan dia tercengang. Dia menatap Yun Xiao dengan kaget dan sangat tidak percaya saat dia membeku di tempat. Saat tetua Yu akan mengatakan sesuatu, Yun Xiao menghentikan dan untuk tidak mengatakan apapun. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Ada baiknya mereka segera pergi untuk membicarakan sesuatu. Yun Xiao dan tetua Yu berjalan bersama dan mengobrol. Yang mana tetua Yu menyampaikan pesan bahwa Ding Er mengajak Yun Xiao untuk membicarakan sesuatu. Tentu saja Yun Xiao terkejut. Ia kemudian melanjutkan, mansion tuan kota miliknya dihancurkan oleh orang jahat tanpa alasan, dan butuh uang untuk membangunnya kembali. Ia khawatir di mana mencari uang. Bahkan jika Nona Ding Er tidak mengundangnya, ia berencana untuk mengunjunginya juga. Tetua Yu hampir pingsan ketika mendengar itu, dan dia berkata dengan marah. Ia tidak percaya Yun Xiao ingin menipu uang dari perusahaan perdagangan miliknya lagi. Yun Xiao adalah serigala lapar yang tidak cukup untuk makan. Mendengar itu Yun Xiao langsung menatap Tetua Yu, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin, menusuk hati Tetua Yu. Itu sangat menakutkan sehingga Tetua Yu mundur beberapa langkah dan berkeringat dingin. Tetua Yu benar-benar terkejut, ia bergumam dalam hati. Bahkan jika Yun Xiao ini berbakat luar biasa dan telah menembus Martial Lord, dia tidak bisa mengisi hatinya dengan kedinginan hanya dengan pandangan sekilas. Ia adalah Martial Lord bintang 8, tapi mengapa ia merasakan perasaan yang tidak menyenangkan hanya dari tatapan Yun Xiao? Yun Xiao masih terus menatap, dan mengatakan pada Tetua Yu, bahwa Nona muda Ding Er yang meminjami dirinya uang bukan Tetua Yu. Tetua Yu tidak punya hak untuk mengarahkan jarinya menunjuk dirinya. Juga, jika bukan karena ketidakpintaran Tetua Yu, bagaimana mungkin perusahaan perdagangan Tian Yuan kehilangan uang 2 kali lebih banyak terakhir kali? Ketika Tetua Yu tidak menyenangkan dirinya lagi, minta untuk Ding Er datang sendiri. Ada hal lain yang harus ia tangani sekarang. Jadi ia tidak akan menemani Tetua Yu. Yun Xiao segera berbalik dan pergi. Sikapnya yang memerintah membuat Tetua Yu tercengang. Tiba-tiba, yang terakhir memikirkan apa yang dikatakan Ding Er kepadanya sebelum dia datang. Dan dia segera menyusul Yun Xiao saat dia menundukkan kepala dan berkata bahwa ia telah salah. Nona mudanya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Yun Xiao, yang akan sangat bermanfaat bagi Yun Xiao juga. Tetua Yu segera membimbing Yun Xiao untuk ikut bersamanya. Tetua Yu mengucapkan kata-kata itu dengan bersusah payah, dan wajahnya memerah karena malu dan juga marah. Yun Xiao berhenti ketika dia berbalik ke arahnya mengatakan, Martial Lord bintang 8 tidak ada apa-apanya di matanya. Jika bukan demi Ding Er, apakah menurut Tetua Yu, orang tua tidak pintar sepertinya bisa mengundang dirinya? Ding Er sangat pintar, bagaimana dia bisa mengirim orang tidak pintar seperti Tetua Yu untuk mengundangnya? Yun Xiao menggelengkan kepalanya, sembari melemparkan kereta Blue Wolf dan melangkah masuk, melaju ke arah perusahaan perdagangan Tian Yuan. Tetua Yu terlihat marah. Dia tidak percaya dia baru saja dimarahi tanpa ampun oleh seorang Martial Lord bintang 1. Jika bukan karena penderitaan perusahaan perdagangan Tian Yuan, dia akan memberi Yun Xiao pelajaran. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengikuti di belakang. Dan yang terakhir dengan wajah muram. Matanya terbakar amarah. Segera mereka tiba di Sangyang. Setelah insiden keluarga Xingyan terungkap, pasukan utama segera lega, dan mereka telah menarik sebagian besar pengintai mereka. Ketika Yun Xiao memasuki kota, dia tidak menemukan banyak indera ilahi yang kuat. Yun Xiao dan Tetua Yu segera turun dari kereta terbangnya dan masuk menuju bangunan yang merupakan markas dari perusahaan dagang Tian Yuan. Yun Xiao melangkah menaiki tangga dan tiba-tiba melirik Tetua Yu menanyakan, apakah Tetua Yu masih tidak yakin? Tetua Yu seolah marah. Ia menanyakan apakah yang Yun Xiao inginkan. Ia telah merendahkan dirinya sampai sejauh itu. Apakah itu masih belum cukup? Yun Xiao mencibir. Untuk orang tua seperti Tetua Yu jangan menganggap dirinya sendiri terlalu serius. Ia belum memiliki kesan yang baik tentang Tetua Yu sejak ia pertama kali bertemu dengannya. Karena Tetua Yu tidak hanya lemah, tapi juga tidak pintar. Jika Tetua Yu bersedia membantunya hari itu, Tetua Yu setidaknya dapat menghemat jutaan sumber daya perusahaan perdagangan Tian Yuan. Dapat dilihat bahwa kesetiaan Tetua Yu yang tak tergoyahkan yang membuatnya tetap dekat dengan Ding Er. Tetua Yu tidak tahan lagi, dan dia berkata dengan amarah, Yun Xiao pikir Yun Xiao siapa yang mengomentari dirinya seperti itu? Apakah Yun Xiao pikir Yun Xiao sangat pintar? Semua orang tahu Yun Xiao telah menghancurkan keluarga Xingyang.
dan ia pikir martial flame tidak akan bertahan terlalu lama. Yun Xiao menatapnya dengan pandangan putus asa dan berkata, ia sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Jadi, ia akan mengatakan beberapa patah kata lagi pada Tetua Yu. Jika apa yang Tetua Yu katakan itu benar, Ding Er seharusnya menjaga jarak dari martial flame dan dirinya. Mengapa? Ding Er mengundangnya sekarang. Tetua Yu tidak bisa membalas pertanyaan itu. Itu adalah kebenaran. Yun Xiao memandang Tetua Yu dan mengatakan, Tetua Yu seharusnya tahu lebih baik darinya tentang situasi perusahaan dagang Tian Yuan. Alasan mengapa Ding Er terus membantunya adalah karena Ding Er menganggap dirinya penguasa kota martial flame sebagai penyelamatnya. Dan tujuan Ding Er mengundangnya untuk mengobrol kali ini, jika ia tidak salah, adalah bahwa dia telah memutuskan untuk bertaruh padanya setelah apa yang terjadi pada keluarga Singa. Pupil mata Tetua Yu mengerut dan dia tampak tidak percaya. Dia tidak bisa menebak pikiran Ding Er, dan apa yang terjadi baru-baru ini membuatnya bingung. Sekarang, Yun Xiao menunjukkan kepadanya. Dia merasa tercerahkan. Dengan senyuman tipis, Yun Xiao berkata, bahkan seorang gadis kecil memiliki visi dan keberanian seperti itu. Tapi Tetua Yu, di usia yang begitu tua, masih tidak pintar seperti hewan. Ia meminta uang kepada Ding Er karena ia sangat memikirkan Ding Er. Jika ia berbalik dan pergi sekarang, Ding Er akan berada di Yanwu saat berikutnya dan berada di genggamannya. Tetua Yu tercengang. Percaya atau tidak, dia tidak berani mencoba. Jika itu benar seperti yang dikatakan Yun Xiao, maka Ding Er mungkin benar-benar mempertaruhkan semuanya kepada remaja misterius seperti Yun Xiao ini. Yun Xiao benar sekali. Tetua Yu berada di tempatnya hari ini karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Dan dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Ding Er. Selain itu, dia adalah seorang senior yang telah menyaksikan Ding Er tumbuh dewasa. Dan dia menyayangi Ding Er seperti putrinya sendiri. Tiba-tiba, suara wanita yang anggun terdengar membenarkan apa yang dikatakan oleh Yun Xiao. Ia memperingatkan Tetua Yu. Lain kali, ketika Tetua Yu melihat Yun Xiao, Tetua Yu akan seperti melihat dirinya. Wanita itu adalah Ding Er. Suara Ding Er datang dari dalam. Segera sosok cantik mengenakan gaun kuning muncul di depan pintu. Menunjukkan senyum manis, dia mengatakan bahwa Tuan Muda Yun adalah seorang jenius yang tiada taranya. Seharusnya Yun Xiao tidak akan kecewa dengan masalah sepele seperti itu dan kemudian meninggalkan ia untuk binasa sendiri, bukan? Mata Yun Xiao berbinar, memuji Ding Er yang menurutnya, senyuman Ding Er sangat menawan sehingga mencairkan semua perasaannya yang tidak menyenangkan. Bagaimana ia bisa menolak permintaan gadis cantik seperti itu? Mereka saling pandang dan tersenyum. Kemudian, seperti sepasang teman lama yang sudah lama tidak bertemu, mereka mengobrol dengan gembira dan berjalan masuk. Saat Tetua Yurong berdiri di tempatnya, wajahnya pucat pasi. Pada saat itu dia akhirnya menyadari betapa bodohnya dan cerobohnya dia. Tapi yang membuatnya kesal adalah, Ding Er harus membersihkan kekacauan yang ia buat. Untuk sesaat, dia tampak seperti puluhan tahun lebih tua dan agak putus asa. Ding Er membimbing Yun Xiao untuk masuk. Ia mengatakan bahwa sepertinya terlalu formal untuk duduk di aula utama. Dan seharusnya Yun Xiao tidak akan keberatan jika ia membawa Yun Xiao ke dalam ruangan pribadinya. Ia telah lama menyiapkan jamuan untuk Yun Xiao. Teh dan makanan ringan dengan cepat ia tuangkan. Ding Er mengulurkan tehnya pada Yun Xiao dan mengatakan itu adalah es teh terbaik dari koleksi ayahnya, yang dipanen dari kedalaman gunung es di timur, di bawah suhu yang sangat dingin. Waktu tampaknya membeku di sana. Tidak ada yang tahu berapa tahun pohon teh itu tumbuh, tapi mereka hanya menumbuhkan 2 pucuk yang lebu. Ini pasti yang terbaik dari yang terbaik. Ia ingin tahu apakah itu sesuai dengan selera Yun Xiao. Yun Xiao menyesapnya sedikit. Itu memang halus dan menyegarkan, dan bahkan mengandung gumpalan spiriti, memberinya kenyamanan dan kenikmatan yang tidak terlukiskan. Bahkan semangatnya terangkat saat matanya bersinar karena terkejut. Ia mengatakan bahwa itu memang teh kelas tinggi. Ia khawatir tidak banyak daun teh di dunia yang dapat menandinginya. Ding Er tersenyum mendengar tanggapan Yun Xiao yang positif. Di saat berikutnya Yun Xiao mengatakan, tapi, dengan senyum tipis di wajah Yun Xiao, dia mengendus main-main dan menghela napas dengan senang ketika dia meneruskan. Tehnya harum, tetapi orang yang membuatnya bahkan lebih harum. Wajah Ding Er sedikit memerah. Meskipun dia telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun dan telah melihat semua jenis orang, dia masih seorang gadis muda dengan kulit tipis, dan dia tidak bisa menahan rasa malu. Untuk sesaat suasana di aula menjadi sedikit ambigu. Ding Er dengan cepat mengubah topik pembicaraan, mengatakan, Yun Xiao pernah mengatakan kepadanya bahwa tidak banyak daun teh yang sebanding dengannya di dunia ini, yang benar-benar membuatnya penasaran. Sejauh yang dia tahu, es teh ini sudah menjadi teh terbaik di dunia. Ayahnya sangat menyukai teh itu, tetapi dia belum pernah mendengar sesuatu yang sebanding dengannya. Dia benar-benar penasaran. Meskipun perusahaan perdagangan Tian Yuan mulai menurun, ayahnya tidak pernah puas dengan keinginannya untuk minum teh. Dia akan mendapatkan bagian dari semua teh yang bisa dia dapatkan di seluruh aliansi perdagangan. Tetapi tidak pernah ada yang seperti es teh yang langka ini. Hanya kotak berisi daun teh yang terbuat dari es berumur 10.000 tahun, yang tidak akan pernah meleleh. Hanya dengan cara ini aroma dan kualitas teh dapat dipertahankan. Yun Xiao terkekeh sambil meletakkan cangkir tehnya mengatakan, sejauh yang ia ingat, setidaknya ada 3 jenis teh yang bisa bersaing dengan es teh ini. Dia melirik Ding Er yang penuh ketidakpercayaan. Dan dia melanjutkan, di kota Red Moon, ada teh cairan merah yang sangat misterius. Bentuknya seperti bulan sabit dan berwarna merah tua, seperti tetes cairan merah manusia. Apalagi memiliki bau yang sama. Saat disentuh dengan air bawah tanah yang diambil dari bawah Red Moon, tehnya terlihat seperti cairan merah manusia dan rasanya seperti embun yang paling manis. Ini benar-benar teh kelas atas dan bisa menyaingi es teh ini. Ada sedikit keraguan di wajah Ding Er saat dia mengatakan tehnya terlihat seperti cairan merah manusia.
Ia sedikit bingung bagaimana cara meminumnya. Ia tidak memiliki keberanian meminum teh seperti itu, betapapun enaknya. Yun Xiao tersenyum. Ia bergumam dalam hati. Ada sesuatu yang lebih mengerikan yang tidak dia katakan, yaitu tehnya harus disiram dengan cairan merah manusia sebelum bisa tumbuh. Terlebih lagi, jika cairan merah yang digunakan untuk menyiram pohon berasal dari para pejuang dengan basis kultivasi yang lebih kuat, kualitas tehnya akan lebih baik. Awalnya dia tidak tahu tentang itu, dan dia meminum teh selama berhari-hari. Tetapi ketika dia mengetahuinya, dia muntah dan tidak pernah berani mencobanya lagi. Tapi, dari segi kualitas saja, itu tidak berarti di bawah es teh ini. Yun Xiao melanjutkan, jenis teh kedua dapat ditemukan di surga roh kecil di dalam alam perpustakaan surga. Ini adalah jenis teh hijau yang disebut evergreen. Pohon teh telah hidup selama ratusan ribu tahun dan menyerap chi primal dari urat nadi di dunia. Mereka sendiri adalah jenis tanaman yang berharga. Ketika diseduh dengan air suci, teh dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang dan menyehatkan daging juga jiwa seseorang. Ini juga merupakan teh kelas tinggi. Ding Er terkejut mendengar nama daerah itu, dan dia mengatakan dengan penasaran, apakah Yun Xiao pernah ke alam perpustakaan surga? Itu bagaimana mungkin? Yun Xiao tertawa menimpali, ia hanya pernah mendengarnya saja. Ding Er menatapnya dengan curiga. Wajah Yun Xiao terlihat penuh kenangan, tidak terlihat seperti baru mendengarnya dari seseorang. Tapi dia juga tidak percaya, Yun Xiao pergi ke alam perpustakaan surga. Dia merasa aneh. Teh cairan merah di kota Redmond, yang Yun Xiao sebutkan tadi jelas bukan sesuatu yang bisa dihubungi oleh orang biasa. Bahkan ayahnya, yang sangat menyukai teh tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Ding Er membuang pemikiran tentang kedua teh pertama dan menanyakan teh yang ketiga. Karena Yun Xiao menyisakannya di bagian terakhir, bisakah kualitasnya lebih baik daripada Evergreen? Ketika Ding Er mengajukan pertanyaan itu, sebenarnya ada keraguan dalam hatinya, namun ia menekannya. Mata Yun Xiao sedikit mencipit, seolah-olah dia ragu-ragu. Tapi dia kemudian mengatakan bahwa jenis teh terakhir tidak ada di benua Tianwu. Itu membuat Ding Er terdiam. Bagaimana mungkin tidak ada di Tianwu? Dan kemudian dia mengajukan pertanyaan, mungkinkah di laut, 4 lautan jauh lebih luas dari seluruh benua Tianwu, dan mereka seharusnya dapat menghasilkan setidaknya 1 hingga 2 jenis daun teh kelas atas. Yun Xiao tertawa mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah ada daun teh kelas atas di 4 lautan. Tapi, jenis teh ketiga yang ingin ia sebutkan tidak berasal dari 4 lautan, tetapi dari langit berbintang. Tepat di atas langit ini, dan lahir di bawah kuasa matahari, bulan dan bintang-bintang. Tidak ada yang tahu berapa lama itu ada. Dan dikelilingi oleh turbulensi spesial, membuatnya sangat sulit untuk dipanen. Di seluruh benua Tianwu, ia khawatir hanya kota ilahi dari alam suci yang memiliki teh kuno, langit berbintang semacam ini. Ding Er bingung, dan dia hanya bisa bergumam, teh cairan merah Red Moon, teh evergreen, teh kuno langit berbintang. Ding Er mengatakan bahwa ayahnya belum pernah menyebutkan nama-nama teh itu sebelumnya. Jika benar-benar ada teh yang luar biasa di dunia ini, ia berharap dapat memanennya dan memberikannya kepada ayahnya. Ketika dia mendengar teh cairan merah, Ding Er skeptis dan mengira Yun Xiao mengada-ngada. Tetapi ketika dia terus mendengarkan, meskipun teh kedua dan ketiga bahkan lebih aneh, dia mulai mempercayainya dan bahkan terpesona olehnya. Ayahnya menyukai teh, dan alangkah baiknya jika dia mencicipi ketiga jenis teh yang tiada tara ini. Melihat ketulusan Ding Er membuat Yun Xiao segera mengatakan bahwa cinta Ding Er terhadap ayahnya sangat patut dipuji. Ia percaya Ding Er dapat mewujudkan mimpi itu di masa depan. Ding Er melirik Yun Xiao. Semakin dia memandangnya, semakin misterius dan luar biasanya dia menemukan Yun Xiao. Mengabaikan orang lain hanya tingkat kemajuannya yang tidak pernah terdengar. Pada awalnya, dia mengira Yun Xiao telah menggunakan semacam seni mistik atau obat-obatan untuk meningkatkan basis kultivasinya, dan itu pasti akan memberinya banyak masalah di masa depan. Tetapi sekarang, melalui pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa esensi 4 kuadran yang dipancarkan oleh Yun Xiao lebih dalam daripada miliknya. Itu segera menghilangkan semua keraguan Ding Er dan memperkuat rencananya. Setelah berpikir banyak hal tentang Yun Xiao, Ding Er kemudian mengatakan bahwa setelah mendengar apa yang Yun Xiao katakan, ia menyadari bahwa dirinya adalah kakak dalam sumur. Ia mengagumi pengetahuan Yun Xiao yang begitu luas, dan alasan ia mengundang Yun Xiao ke tempatnya adalah karena ia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Yun Xiao tersenyum dan bergumam dalam hati. Ding Er akhirnya sampai pada intinya. Yun Xiao menyesap tehnya dalam diam, dan menunjukkan tatapan mendengarkan. Sedangkan dalam hati Ding Er tersenyum kecut, ia merasa, mengapa pemuda ini terlihat lebih cerdik daripada rubah tua yang licik berusia ratusan tahun. Namun Ding Er tetap mengatakan keperluannya, yang mana karena Yun Xiao tahu tentang alam perpustakaan surga, ia ingin tahu apakah Yun Xiao pernah mendengar tentang tempat lain yang sebanding dengannya, di selatan benua Tianwu. Ekspresi Yun Xiao tetap tidak berubah, saat dia perlahan meletakkan cangkir tehnya dan berkata, apakah maksud Ding Er adalah Gunung Meru? Mata Ding Er berbinar dan membenarkannya, itu adalah Gunung Semeru. Ding Er menatap Yun Xiao dengan penuh arti melanjutkan, karena Yun Xiao tahu tentang alam perpustakaan surga, tentu tahu tentang Gunung Meru itu bukan? Wajah Yun Xiao berkedip. Dia menyesap beberapa kali teguk teh berturut-turut dan rasa segar. Sebelum perlahan berbicara, Gunung Meru adalah salah satu dari 5 negeri ajaib di alam Tianwu. Legenda mengatakan bahwa itu diproduksi dengan mengumpulkan esensi dan spirit chi dari sebuah dunia. Itu adalah negeri ajaib yang diimpikan oleh semua pejuang. Dengar sedikit terkesima, karena Yun Xiao juga mengira jika Gunung Meru terbentuk secara spontan. Yun Xiao menatapnya saat dia berdiri dan mondar-mandir di aula sembari mengatakan,
Ia tidak percaya itu dibuat oleh orang-orang di zaman kuno. Tapi sebenarnya, ada banyak jejak manusia di dalamnya. Ia menduga bahwa apa yang disebut 5 negeri ajaib hanyalah 5 sekte zaman kuno. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, mereka menurun dan akhirnya punah. Dan kemudian 5 ruang melayang di kehampaan sampai mereka secara bertahap menjadi stabil dan membentuk apa yang disebut 5 negeri ajaib. Dengan tatapan setuju, Ding Er berkata dengan lembut bahwa pengetahuan Yun Xiao memang luar biasa. Ia khawatir beberapa di seluruh selatan memiliki pandangan yang sama seperti Yun Xiao. Namun beberapa tahun yang lalu, ia menghadiri pertemuan tingkat tinggi dari aliansi perdagangan dengan ayahnya. Dan hasil diskusi mereka tentang 5 negeri ajaib ternyata sama persis dengan apa yang Yun Xiao katakan. Yun Xiao tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ia bergumam dalam hati bahwa itu sudah menjadi pandangan umum dari negara adidaya di benua Tianwu tentang negeri ajaib. Ding Er kemudian menanyakan kepada Yun Xiao, apakah Yun Xiao tahu bahwa Gunung Meru akan dibuka? Yun Xiao gemetar, dan matanya bersinar mendengar kabar itu. Sulit untuk mengatakan apakah dia senang atau terkejut. Gunung Meru akan dibuka. Apakah informasi Ding Er itu benar? Perasaan kemenangan tiba-tiba berkembang di hati Ding Er. Sejak dia mengenal pria itu, dia belum pernah melihatnya terkejut. Ini adalah pertama kalinya, dan itu memberinya rasa pencapaian. Ding Er menjelaskan, tidak ada yang bisa mengetahui waktu pembukaan 5 negeri ajaib, tetapi akan ada tanda-tanda tertentu sebelum pembukaan. Agar tidak ketinggalan setiap pembukaan, 3 kerajaan selatan masing-masing memperkerjakan orang untuk memperbaiki Celestial Globe untuk memantau aktivitas ruang selatan. Menurut hasil pantauan umum ketiga kerajaan, Gunung Meru akan turun dan terbuka paling lambat 3 bulan atau paling cepat 1 bulan. Dan kali ini, kemungkinan besar akan terbuka di Das Flame Empire. Dengan tatapan tidak percaya, Yun Xiao berkata bahwa ia tidak percaya Gunung Meru akan segera turun. Ia pikir seluruh benua akan berguncang. Yun Xiao mencoba mengkonfirmasinya pada Ding Er. Ding Er mengangguk untuk membenarkannya. Sekarang berita telah menyebar ke seluruh benua. Negara adidaya dan 3 wilayah lainnya semua mencoba untuk masuk dan mendapatkan kesempatan. Legenda mengatakan bahwa di 5 negeri ajaib terdapat tanaman dan mineral berharga yang tak terhitung jumlahnya, roce yang hampir berwujud, dan senjata sihir elit dan teknik kultivasi yang menantang surga diturunkan dari zaman kuno. Setiap kali negeri ajaib terbuka, sekelompok tokoh tak tertandingi akan dibuat. Para ahli terkenal saat ini di benua itu adalah semua eksistensi yang telah mengunjungi berbagai negeri ajaib dan memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Yun Xiao sangat setuju dengan itu. Di alam perpustakaan surga, dia menemukan teknik mata. Jika bukan karena kesempatan yang ditakdirkan ini, dia tidak akan mampu menempati peringkat ketiga di Heaven and Earth Power Chart nanti. Ding Er mencoba mengingatkan Yun Xiao. Menurut aturan besi dari alam suci, kekuatan dari 3 wilayah lainnya tidak diizinkan untuk ikut campur di wilayah di mana negeri ajaib itu turun. Ini tidak diragukan lagi merupakan pelindungan besar bagi selatan. Jika tidak, sekte di selatan tidak akan bisa mendapatkan kursi sekalipun. Ding Er melirik Yun Xiao yang bingung dan menanyakan apa pendapat Yun Xiao tentang berita itu. Pertanyaan Ding Er membangunkan Yun Xiao dari linglungnya. Perlahan-lahan matanya berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum. Karena Gunung Meru akan dibuka, tentu saja orang-orang selatan harus mengambil bagian dari kesempatan itu. Ia bertanya-tanya, mengapa keluarga aristokrat kerajaan Daslim itu mentoleransi tindakan yang telah ia perbuat. Jadi ternyata mereka tidak mau repot-repot, karena Gunung Meru akan segera dibuka. Yun Xiao tertawa terbahak-bahak. Seandainya ia tahu hal itu lebih awal, ia akan melakukan lebih banyak hal yang menggemparkan. Ding Er terdiam dan kemudian mencibir. Apalagi yang ingin Yun Xiao lakukan ketika telah memusnahkan seluruh keluarga singa. Jika Yun Xiao melakukan tindakan terlalu jauh, orang-orang di kuil tetua terhormat akan menghabisi Yun Xiao terlepas dari konsekuensinya. Yun Xiao sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengatakan, Ding Er tidak memintanya bertemu bukan hanya untuk memberitahu berita itu bukan. Ding Er tertawa menanggapi bahwa itu hanya pemanis. Yun Xiao harus tahu bahwa setiap negeri ajaib memiliki batasan aneh yang berbeda. Dan Gunung Meru memiliki batasan usia prajurit. Mereka yang berusia di atas 50 tahun, bahkan hanya 1 hari, tidak dapat masuk. Oleh karena itu, di antara 5 negeri ajaib, Gunung Meru adalah yang paling tidak menarik. Jika tidak, bahkan dengan peran besi dari Holy Realm, negara adidaya itu masih akan masuk dengan paksa, terlepas dari harga yang harus mereka bayar. Mata Ding Er melebar meneruskan. Dengan kata lain, mereka yang bisa memasuki Gunung Meru semuanya adalah anak muda. Di selatan, mereka yang disebut jenius dari berbagai sekte besar, yang berusia di bawah 50 tahun, telah berkultivasi paling banyak menjadi Martial King atau Martial Grandmaster. Kemungkinan melihat Martial Emperor sangat rendah. Perusahaan perdagangan Tian Yuan miliknya bisa mendapatkan 2 tempat, dan ia berharap Yun Xiao akan ikut bersamanya. Yun Xiao terheran, apakah itu dibatasi kuotanya? Gunung Meru hanya membatasi usia yang masuk dan bukan jumlah orang. Ding Er berhenti dan menatap Yun Xiao dengan tidak percaya. Melihat ekspresi keterkejutan Yun Xiao, Ding Er tidak bisa menahan tawa mengatakan, Yun Xiao adalah orang yang sangat pintar, dan Yun Xiao bahkan tahu banyak rahasia benua, namun tidak tahu apa-apa tentang aturan. Itu benar-benar membuatnya penasaran, bahwa apakah Yun Xiao benar-benar dari selatan. Yun Xiao tertawa menimpali. Ia yakin Ding Er telah melihat latar belakangnya bukan, dan Ding Er tahu ia adalah anggota asli keluarga Li di negara bagian Tian Sui. Yun Xiao meminta untuk Ding Er menjelaskan apa itu kuota. Ding Er terkekeh, tapi hatinya bingung. Dia telah melihat latar belakang Yun Xiao setidaknya 10 kali, dan dia benar-benar yakin bahwa tidak ada masalah. Tapi dengan tidak adanya masalah, biasanya akan menjadi masalah yang sangat luar biasa besar. Bagaimanapun dia mengesampingkan keraguan yang mengatakan, meskipun Gunung Meru tidak membatasi jumlah orang yang masuk, ada berbagai kesepakatan antara kekuatan di selatan. Untuk mencegah beberapa kekuatan tiba-tiba menjadi terlalu besar dengan sumber daya Gunung Meru, mereka menetapkan aturan tentang jumlah dan proporsi orang yang diizinkan masuk.
Itu juga menjaga stabilitas struktur tenaga saat ini. Yun Shao tersenyum kecut mengatakan bahwa tidak heran kekuatan keseluruhan selatan adalah yang terlemah di benua Tianwu. Alih-alih membuka sumber daya untuk semua, mereka menyembunyikannya. Jika bukan karena aturan besi dari alam suci, ia pikir mereka akan kehilangan bagian ini secara permanen. Ding Er menghela nafas menimpali. Ia pikir sama. Namun, jika mereka adalah pemimpin kekuatan selatan manapun, mereka juga tidak ingin melihat kekuatan lain mengejar ketertinggalan. Oleh karena itu, kelompok orang, masing-masing mewakili sebuah kerajaan, telah menyepakati berapa banyak orang yang bisa masuk setiap kali. Jumlahnya harus sama untuk ketiga kerajaan, dan kemudian akan didistribusikan di dalam tiga kerajaan. Tiga kekuatan utama adalah Juntian, Kekaisaran Hou, Pavilion Qinhe, dan Kekaisaran Tianxing dan Mu. Menurut Yun Shao, itu cukup adil, tetapi dalam setiap kerajaan akan sangat sengit. Ia menanyakan berapa kuota untuk setiap kerajaan kali ini. Ding Er mengatakan, menurut sumber yang dapat dipercaya, jumlah untuk setiap kerajaan adalah 3.000. Karena tempat Gunung Meru akan turun mendapatkan tambahan 1.000 kuota. Hal ini juga telah ditetapkan pada hari-hari awal. Kali ini kemungkinan turunnya Gunung Meru ada di Dust Flame Empire. Itu adalah kesempatan yang sangat tinggi. Jadi Dust Flame Empire seharusnya memiliki 4.000 kuota. Sambil mengerutkan kening, Yun Shao mengatakan bahwa ia tidak percaya totalnya hanya 4.000. Selatan sangat luas, dan ada banyak kekuatan, sekte dan juga keluarga. Persaingan pasti sangat sengit. Bagaimana tempat-tempat itu akan didistribusikan dalam sebuah kerajaan? Itu tidak bisa diputuskan oleh sekte Juntian saja, bukan? Ding Er menimpali dengan senyuman, seolah ia tengah memberikan pelajaran pada Yun Shao. Tentu saja tidak seperti itu. Tidak ada yang akan diyakinkan. Distribusi tempat di dalam kekaisaran akan diputuskan oleh semua Martial Emperor, dan di atasnya bersama-sama. Jika suatu kekuatan memiliki Martial Emperor, ia akan mampu melawan setidaknya beberapa tempat. Yun Shao terkejut. Bukankah itu berarti kekuatan tanpa Martial Emperor tidak ada harapan? Ding Er mengatakan bahwa belum tentu seperti itu. Tapi Martial Emperor itu akan mengambil 90% dari kuota, dan 5% akan digunakan untuk menumbuhkan orang-orang muda yang berpotensi di kekaisaran. Dust Flame Empire akan mengadakan turnamen, yang akan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan usia. Menurut metode ini akan dipilih anak-anak muda dengan potensi terbesar dan kemudian akan diberikan tempat. 5% sisanya akan dilelang. Yun Shao merasa itu agak sulit untuk dipahami. Jika 5% dari 4.000 adalah 200 tempat, dan mereka akan dilelang. Dengan sumber daya keuangan perusahaan perdagangan Tianyuan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membeli lebih dari selusin tempat, bukan? Ding Er menggelengkan kepalanya dengan senyuman massa mengatakan, ada batasan pada sekte yang dapat berpartisipasi dalam turnamen. Murid dari sekte yang telah diberi tempat tidak diizinkan untuk berpartisipasi, tapi tidak ada batasan pada pelelangan kekuatan apapun. Selama mereka berasal dari Dust Flame Empire, maka mereka dapat berpartisipasi. Primordial Stone dari pelelangan akan digunakan untuk membuka Gunung Meru, dan sisanya akan masuk ke pundi-pundi klan Kekaisaran Dust Flame. Ding Er berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan dengan suara samar. Setiap kali Gunung Meru terbuka, jumlah Primordial Stone yang dibutuhkan sangat mengejutkan. Ini adalah sosok astronomi, dan tidak ada kekuatan yang bisa keluar dengannya sendirian. Meskipun ada 200 tempat, ia memperkirakan harga untuk setiap tempat tidak akan lebih rendah dari 1 juta Primordial Stone tingkat menengah. Yun Shao terkejut mendengar harga yang harus dibayar. Ia sampai menumpahkan minuman yang telah ia teguk. Dengan bercanda, Yun Shao mengatakan, ia akan menjual tempat yang Ding Er berikan kepadanya untuk sejumlah uang, karena uang adalah segalanya. Ding Er menegur Yun Shao dengan mengatakan jangan pernah berpikir. Ia tengah mencoba menakuti Yun Shao dengan sengaja melebih-lebihkan jumlahnya. Yun Shao seharusnya tahu manfaat dari Gunung Meru. Selain sekte di permukaan yang terkenal, ada banyak sekte pertapa yang tersembunyi di selatan, dan mereka semua akan muncul selama pelelangan. Dan demi ahli waris dan keturunan mereka, kekuatan tanpa Martial Emperor akan berjuang untuk tempat dengan sumber daya kekayaan yang mereka miliki. Ding Er meminta untuk Yun Shao jangan meremehkan kekuatan itu. Juga, sekte dari 3 wilayah lainnya akan diam-diam mengirim murid terbaik mereka ke sini, dan mereka akan menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk mendapatkan tempat. Ding Er menghela nafasnya meneruskan, lelang kuota Gunung Meru jelas merupakan lelang paling intens dan mahal di seluruh wilayah selatan. Udah kayak war tiket Argentina versus Indonesia aja ya guys. Yun Shao berpikir sejenak menanyakan, kapan turnamen akan dimulai? Ding Er seharusnya bisa memperebutkan tempat untuk dirinya sendiri, bukan? Ding Er tersenyum dan menyipitkan matanya. Ia mengatakan bahwa Yun Shao memang memiliki sepasang mata yang tajam. Dengan kekuatannya, ia tidak akan kesulitan mendapatkan tempat untuk dirinya sendiri. Tapi, ia tidak ingin mengekspos kekuatan yang ia miliki. Tapi Yun Shao dapat memperjuangkan tempat untuk dirinya sendiri, dan ia yakin Yun Shao akan berhasil. Yun Shao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mulai membuat rencana di kepalanya. Pembukaan Gunung Meru terlalu penting. Kelima negeri ajaib itu adalah impian setiap pejuang. Sayangnya, pembatasan Gunung Meru sendiri membatasi usia, dan tidak peduli bagaimana seseorang melatih tulang dan otot, seseorang tidak akan bisa menipu kekuatan pembatasan. Mustahil untuk menyelinap masuk. Sejak Yun Shao dilahirkan kembali, dia tidak boleh melewatkan kesempatan yang begitu besar kali ini. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk meningkatkan kekuatan Martial Flame secara keseluruhan. Setelah mereka berbicara sedikit lebih lama, Yun Shao akhirnya pergi. Ada tatapan rumit di mata Ding Er saat dia melihat sosok Yun Shao yang menyusul, dan dia tetap diam untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menghela nafas. Yun Shao mengeluarkan kapal perang dan mengendarainya membelah langit.
Sepanjang perjalanan pulangnya, Yuan Shao sangat bersemangat. Itu adalah anugerah. Sementara yang lain memiliki kuota terbatas, tapi dia tidak. Bagaimanapun dia memiliki artefak mistik tingkat transenden. Tablet alam ilahi, dia bisa membawa orang tak terbatas ke Gunung Meru dengan itu. Jika rahasia itu diketahui orang lain, dia mungkin akan habis dalam sekejap. Selama dia menggunakan tablet alam ilahi, semua prajurit di bawah usia 50 tahun di 3 tim Martial Flame dapat memasuki Gunung Meru bersama-sama. Tapi dia tidak berani mencoba dengan prajurit yang lebih tua dari 50 tahun. Bagaimanapun ada pelajaran dari masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, seorang ahli tak tertandingi di alam suci mengumpulkan semua alkemis top di benua itu pada waktu itu dan menyempurnakan artefak mistik spasial tingkat 9 puncak. Menurut catatan, meskipun itu tidak luar biasa seperti tablet alam ilahi, itu telah membentuk ruang independen dalam dirinya sendiri, yang dapat menghasilkan roh chi untuk memberi makan makhluk hidup. Itu juga merupakan artefak mistik spesial terkuat yang pernah ada. Tidak lama setelah disempurnakan, Gunung Meru turun. Ahli itu memiliki ide, dan dia menyembunyikan semua orang dari sektenya di artefak mistik spasial, dengan maksud untuk menyelundupkan mereka ke Gunung Meru. Akibatnya, pada saat dia masuk, artefak mistik itu langsung dihancurkan oleh kekuatan luar biasa Gunung Meru. Semua prajurit yang lebih tua dari 50 tahun di dalam langsung dimusnahkan, sementara sisanya yang lebih muda dilemparkan ke Gunung Meru tanpa cedera. Pada saat itu, ahli tak tertandingi itu bersembunyi di dalamnya juga, sebagai artefak mistik dan dia terhubung secara spiritual. Dia menderita cedera serius saat dihancurkan, tapi dia berhasil merobek kekosongan dengan kekuatannya yang besar dan melarikan diri. Namun kekuatan pembatasan tampaknya memiliki roh atau kesadaran. Saat dia melakukan perjalanan melalui kehampaan, kesadaran atau roh itu mengikutinya ke kota ilahi dari alam suci, dan menghabisinya tepat di hadapan semua ahli top pada waktu itu. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mencoba mengirim prajurit berusia di atas 50 tahun ke Gunung Meru. Yuan Shao memikirkan cerita itu dengan hati-hati. Ketika ahli tak tertandingi memasuki Gunung Meru, meskipun artefak mistik spasialnya hancur, para pejuang yang lebih muda dari 50 tahun di dalamnya semuanya aman, dan dilemparkan ke Gunung Meru dengan selamat. Itu adalah poin yang paling penting. Yuan Shao terlihat tengah pening. Dia tidak tahu apakah artefak mistik dihancurkan karena Gunung Meru tidak mengizinkan artefak spasial seperti itu, atau karena orang berusia di atas 50 tahun bersembunyi di dalamnya, yang memicu pembatasan. Jika itu karena yang terakhir, maka dia bisa membawa tablet alam ilahi ke dalamnya tanpa khawatir. Tapi jika itu yang pertama, tablet itu mungkin tidak bisa menahan kekuatan pembatasan Gunung Meru. Terlepas dari seberapa ajaibnya itu, dia berpikir lama dan akhirnya mengambil keputusan. Jika dia hanya peduli dengan basis kultivasinya sendiri, dia harus melindungi tablet alam ilahi. Tapi jika dia ingin meningkatkan kekuatan Martial Flame, secara keseluruhan dia harus mengambil resiko, bahkan jika tablet itu dihancurkan. Selama dia bisa membawa ribuan orang ke dalam, harganya akan sepadan. Tidak lama Yuan Shao telah tiba di kota Martial Flame. Dia melihat bahwa pembangunan rumah tuan kota dan perluasan kota telah dimulai. Dia mendarat di depan pagoda pil. Setelah merenung sejenak, dia membuang beberapa segel mantra ke arah pagoda pil itu. Karena hal itu pagoda menjadi tablet alam ilahi. Setelah memandanginya sejenak, Yuan Shao segera membuat tablet alam ilahi berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dahinya, melayang di atas dantiannya. Yuan Shao tiba-tiba merasakan kedatangan seseorang. Ia melirik dengan tatapan tajam, tapi yang datang hanyalah Duan Yue dan beberapa alkemis yang telah ia bawa dari kota Qinghai. Namun di sini Duan Yue terlihat benar-benar panik, bingung, marah, dan lainnya. Hal yang membuatnya kebingungan adalah pagoda atau menara pilnya telah menghilang. Baru sejenak tower itu tadi berada di hadapan mereka, namun itu menghilang dalam sekejap. Ternyata tidak hanya Duan Yue, tapi para alkemis yang membantu Duan Yue tadi memaksa Yuan Shao untuk mengembalikan menara pilnya. Yuan Shao hanya menanggapi santai, itu terlalu berantakan. Yuan Shao juga dengan santai melihat ke arah Duan Yue dan mendapati adanya fluktuasi energi penerobosan, hingga ia memberikan selamat pada Duan Yue karena telah menerobos ke Martial Emperor bintang 3. Duan Yue tampak bengong untuk sesaat, tapi tiba-tiba dia berteriak semakin menjadi. Bagaimana Yuan Shao mengetahuinya? Para alkemis pun terkejut mendengar Duan Yue adalah seorang Martial Emperor bintang 3. Yuan Shao juga mengatakan banyak hal jahat untuk Duan Yue. Walaupun wajah Duan Yue seperti ikan asin, tapi ternyata masih mampu untuk menerobos. Banyak kata-kata kasar Yuan Shao lemparkan pada Duan Yue, hingga membuat Duan Yue tidak bisa lagi berbuat apapun dan hanya bengong. Dia akhirnya berhenti berjuang dalam pikirannya. Dalam menghadapi orang aneh seperti Yuan Shao, kecerdasannya yang selalu dibanggakan menjadi kelemahan terbesarnya. Yuan Shao menoleh ke arah keenam alkemis dan meminta mereka merilekskan seluruh tubuh dan jangan melawan indera ilahi miliknya. Keenam alkemis itu bertukar pandang, dan kemudian mereka merasakan perasaan ilahi menyelimuti mereka. Pupil Yuan Shao sedikit mengerut saat dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan. Tiba-tiba enam alkemis berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dahinya, memasuki tablet alam ilahi. Duan Yue terkejut. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa enam dari mereka terbang tepat ke dahi Yuan Shao, dan itu benar-benar bertentangan dengan pengetahuannya. Duan Yue ketakutan. Dia mundur beberapa langkah menanyakan, apakah Yuan Shao makan keenamnya? Yuan Shao terdiam mengatakan, apakah Duan Yue benar-benar begitu bodoh? Bisakah lebih bodoh dari sekarang? Setelah itu dia melemparkan kereta saat dia menyeret Duan Yue dan terbang ke kejauhan. Dia meminta untuk Duan Yue mengikutinya. Beberapa jam kemudian, mereka melakukan perjalanan ribuan mil dan tiba di pegunungan yang kaya dengan spiriti. Ada deretan bangunan di dalam lembah, tempat istana agung berada. Yuan Shao menyebarkan indera ilahinya dan membawa segala sesuatu dalam jarak beberapa mil dalam bawah pengawasannya.
Yun Xiao merasa tempat itu tidak terlalu buruk. Ia akan meminjam tempat itu untuk sebentar. Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak. Siapa yang datang? Beraninya datang ke sekte 100 pedang miliknya. Sebuah suara terdengar di bawah, dan kemudian sinar pedang melesat ke atas, menebas ke arah kereta Blue Wolf. Yun Xiao mengerutkan kening dan membuang beberapa segel mantra. Kereta itu meledak menjadi cahaya biru dan menukik turun dari langit, terbang lurus ke arah orang yang telah melepaskan sinar pedang. Melihat kereta itu menuju ke arahnya dengan kecepatan penuh, orang itu benar-benar panik. Tapi pada akhirnya, orang itu benar-benar tertabrak. Kapal perang itu mendarat di tanah dengan tubuh orang tadi terjepit di bawahnya. Yun Xiao dan Duan Yue turun dari kapalnya. Seseorang yang ada di bawah kapal itu berteriak. Beraninya membuat masalah di sekte 100 pedang, bahkan melukainya. Apakah mereka tidak tahu, itu akan membuat mereka akan dihabisi? Yun Xiao tidak menanggapinya dan tetap bersikap masa bodoh. Sedangkan Duan Yue memuji Yun Xiao. Yun Xiao adalah pengendara dan pengemudi yang baik. Bagaimana bisa Yun Xiao menargetkan kakinya? Seharusnya Yun Xiao menargetkan mulutnya saja. Yun Xiao juga tertawa menimpali. Ia memiliki keinginan untuk menghabisinya dengan kereta ketika ia melihatnya menyerang tanpa bertanya. Tetapi, ia tidak berharap untuk bertemu dengan seorang kenalan. Duan Yue penasaran, apakah Yun Xiao mengenalnya? Ketika orang yang terjepit itu yang merupakan pemimpin sekte muda, mendengar apa yang dikatakan Yun Xiao, dia mendongak dan menemukan Yun Xiao terlihat akrab. Dan tiba-tiba matanya seolah akan keluar karena terkejut. Pemimpin sekte muda itu sebenarnya adalah pria yang ditemui Yun Xiao dalam perjalanannya ke pesta perayaan dari Hyde Palace sebelumnya. Xiao Jian dari sekte 100 pedang. Begitu dia mengenali Yun Xiao, dia menjadi marah dan meraung. Ia tahu Yun Xiao. Yun Xiao adalah murid dari sekte Dayana. Beraninya seseorang dari sekte kecil menyakiti dirinya. Xiao Jiang meminta untuk orang-orangnya segera menangkap Yun Xiao dan Duan Yue. Dengan senyuman di wajahnya, Yun Xiao mengatakan bahwa ia belum melihat Xiao Jiang selama beberapa hari. Tetapi, Xiao Jiang masih terlihat sangat anggun, seperti yang ia lihat. Mendengar ejekan itu membuat Xiao Jiang menjadi kesal memaki Yun Xiao. Beraninya Yun Xiao mengejeknya. Ia akan memastikan mengakhiri Yun Xiao hari ini juga, dan juga akan menghancurkan sekte Dayana. Para murid di sekitar mereka dalam kebingungan. Tapi ketika mereka mendengar bahwa musuh berasal dari sekte Dayana, yang merupakan sekte rendahan, mereka menjadi bersemangat dan dengan penuh semangat juang. Mereka berteriak untuk melepaskan pemimpin sekte muda mereka. Mereka akan mengampuni dan membiarkan tubuh Yun Xiao tetap utuh. Jika Yun Xiao bijaksana, maka Yun Xiao dan Duan Yue harus berlutut meminta pengampunan. Para murid dari sekte 100 pedang memang bersemangat, memberi isyarat dan berteriak, tapi tidak ada yang berjalan. Karena mereka menemukan bahwa kekuatan pria di samping Yun Xiao tidak terduga. Indra ilahi mereka tidak mengembalikan apapun ketika mereka mencoba untuk menyelidiki basis kultivasinya. Yun Xiao segera melirik ke arah mereka dan menanyakan, apakah mereka mengatakan untuk berlutut? Xiao Jiang masih menakut-nakuti Yun Xiao mengatakan bahwa ketua dari sekte 100 pedang miliknya berada di Martial Grandmaster. Ia memperingatkan Yun Xiao untuk tidak bertindak keterlaluan, atau Yun Xiao akan benar-benar dihabisi. Pupil mata Yun Xiao mengerut, angin dingin memancar dari tubuhnya, dan serangan spiritual meledak dari matanya, menembak ke segala arah. Semua orang terkejut, rasa dingin yang pahit membuat mereka terkesiap. Dan mereka tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepala mereka, seolah-olah mereka ditusuk oleh ribuan jarum. Mereka menjerit saat ketakutan, meninggalkan kaki mereka, dan mereka semua mulai berlutut tepat di hadapan Yun Xiao. Xiao Jiang terlihat seolah membatu tidak percaya. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi dan pipinya. Yun Xiao mencibir, apakah ketika mereka mengatakan berlutut, maka mereka bermaksud berlutut di hadapannya? Cara sekte 100 pedang menyambut tamu benar-benar istimewa. Mereka semua boleh bangkit sekarang. Duan Yue memandang Yun Xiao dengan ngeri saat dia merasakan serangan spiritual juga. Bahkan dengan basis kultivasinya saat ini, Martial Grandmaster bintang 7, dia merasa seolah-olah kepalanya diretas oleh sajam, yang membuatnya berkeringat dingin. Masing-masing dari 10 Martial Sovereigns di Heaven and Earth Power Chart tidak hanya mengembangkan seni bela diri ke puncak, tapi juga menguasai teknik tiada tara yang mengguncang dunia. Dan apa yang Yun Xiao andalkan untuk menjadi salah satu dari 10 penguasa bela diri teratas adalah teknik mata ini, yang menyerang pikiran dan sangat sulit untuk dipertahankan. Selama kekuatan jiwa musuhnya lebih lemah darinya, dia bisa mengandalkan kekuatan jiwanya untuk meluncurkan serangan nakal melalui matanya. Sebagai penguasa alkemis tingkat 9 di kehidupan sebelumnya, hanya sedikit orang di dunia yang bisa menandingi kekuatan jiwanya. Dengan kekuatan jiwanya secara bertahap meningkat setelah menjadi alkemis tingkat keempat, kekuatan teknik mata Yun Xiao akhirnya muncul. Xiao Jiang terjepit di bawah kereta, jadi dia tidak diserang. Dia meraung pada sekelompok murid dengan kaget dan marah. Ia juga memperingatkan Yun Xiao. Yun Xiao akan menyesal menyebabkan masalah di sekte 100 pedang. Pemimpin sekte dan sesepuh sedang berdiskusi di aula besar, dan ketika mereka keluar, Yun Xiao akan dihabisi. Seorang murid mengancam sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangannya. Dahinya berkeringat. Yun Xiao tersenyum kecut ketika dia mendengar bahwa Xiao Jiang terus mengatakan tempat itu adalah sekte 100 pedang. Tapi ia pikir, itu adalah tempat Hyde Palace. Bahkan jika mereka semua pergi, sekte 100 pedang tidak punya hak untuk menempatinya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari aula besar Istana Agung. Ketika seorang pria berpakaian putih berjalan keluar dan mengatakan, apa yang dikatakan Yun Xiao sangat masuk akal. Fetna roh dari Supreme Hyde Palace adalah nadi bumi sekte Dark Sun miliknya, yang telah ia pinjamkan kepada mereka. Sekarang setelah mereka pergi, wajar bagi dirinya untuk mengambil kembali tempat itu. Pria itu bernama Yuan Wei, pemimpin sekte Dark Sun. Seseorang mengatakan, dapatkah Yuan Wei lebih tidak tahu malu?
Apakah Supreme High Palace lebih dekat dengan Sekte Dark Sun atau kuil tanpa bentuk miliknya? Seorang lelaki tua yang mengikuti di belakang. Lelaki pertama dengan ekspresi garang di wajahnya. Itu adalah Yi Xing Wuzong, pemimpin kuil tanpa bentuk. Setelah itu, sosok berjalan keluar dan mencibir. Jika bicara soal jarak, apa itu lelucon? Seluruh Supreme High Palace berada di wilayah istana bawaan miliknya. Jika mereka bijaksana, pergi sesegera mungkin. Nama orang ini masih belum diketahui, karena di raunya ada kesalahan dalam penulisan cerita dari autornya. Tiba-tiba ada sebuah suara mengatakan, siapa Yuan Shao yang berani menyakiti putranya? Raungan marah keluar dari mulut seorang laki-laki tua dengan pakaian mewah. Tangannya dikelilingi oleh energi dan berputar, dan berkedip dengan busur listrik, dan dia tampak siap untuk meledak. Ia meminta untuk Yuan Shao segera melepaskan anaknya. Pria itu adalah Xiao Guan, ayah dari Xiao Jian. Xiao Jian yang melihat keberadaan ayahnya segera berteriak untuk menyelamatkannya. Dari kata-kata mereka, Yuan Shao langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum tanpa berkata. Kemudian ia mengatakan, betapa meriahnya pertemuan mereka berempat. Apakah Gunung Roh atau tanah berharga milik orang yang tinggal lebih dekat dengannya dapat memiliki tempat itu? Keempat pria itu membenarkan dan berteriak hampir bersamaan. Mereka tidak memikirkan kekuatan Yuan Shao, tetapi aura samar yang bocor dari tubuh Duan Yue membuat mereka berempat tidak berani meremehkannya. Itu juga karena dia tidak yakin dengan kekuatan Duan Yue, hingga pemimpin sekte dari sekte 100 pedang, Xiao Guang menahan serangannya. Jika tidak, dia akan menghabisi Yuan Shao. Mata Yuan Shao dingin, dan dia berkata dengan senyuman mengejek. Menurut pendapatnya, pegunungan roh dan tanah berharga dari sekte 100 pedang, sekte Dark Sun, kuil tanpa bentuk, dan istana bawaan semuanya sangat dekat dengan kota Martial Flame. Namun semua pria itu masih tidak mau mengerti dan meminta untuk Yuan Shao memanggil orang tuanya. Mengingat Yuan Shao yang masih muda dan bodoh, mereka akan memaafkan Yuan Shao kali ini. Mereka segera meminta untuk Yuan Shao pergi dari sana. Karena mereka yang tamak akan keuntungan haram, akan mendapatkan masalah bagi dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba, mereka menanyakan sekali lagi, apakah Yuan Shao mengatakan bahwa Yuan Shao berasal dari kota Martial Flame? Ekspresi semua orang kini berubah drastis. Xiao Guang meneruskan, apakah Yuan Shao benar-benar seorang pemuda yang menghancurkan keluarga Xingyang? Baru-baru ini, insiden kota Martial Flame yang menghancurkan keluarga Xingyang telah melanda hampir seluruh kekaisaran Das Flame, bahkan mencapai tempat-tempat lain di selatan. Penguasa kota Martial Flame Li Yunxiao adalah salah satu topik hangat yang dibicarakan oleh orang-orang biasa di jalanan. Yuan Wei mengatakan bahwa Martial Flame berjarak ribuan mil dari tempat itu. Apakah Yunxiao ingin menggali seluruh gunung roh dan membawanya kembali? Yi Xing Wuzong sepertinya membenarkannya. Tapi Martial Flame didukung oleh Thousand Tracer Tower, perusahaan perdagangan nomor 1 di dunia. Jadi mengapa Yunxiao masih ingin memperjuangkan sejumlah kecil sumber daya itu? Kepala biara kuil tanpa bentuk berpikir bahwa Martial Flame adalah cabang dari Thousand Tracer Tower. Tuan istana dari istana bawaan, bagaimanapun mengatakan bahwa Yuan Shao adalah pemuda yang luar biasa. Jadi dia secara alami tidak peduli dengan tempat itu. Mengapa Yuan Shao tidak membantunya? Dan Yuan Shao akan menjadi teman istana bawaan selamanya. Dia hanya merayu Yuan Shao di tempat itu, yang membuat tiga lainnya terlihat tidak sedap dipandang, terutama Xiao Guang. Melihat putranya yang masih berjuang di bawah kereta, dia berkata dengan suara yang dalam meminta untuk Yuan Shao melepaskan putranya, dan mereka dapat membicarakannya setelah itu. Yuan Shao mengangkat kakinya dari injakan di bawahnya yang merupakan Xiao Jiang. Yuan Shao melirik Xiao Jiang. Dia tidak memiliki permusuhan terhadap pria itu, tapi hanya kesal dengan kesombongannya. Dengan senyum tipis, dia membuang telapak tangan dan langsung menyingkirkan kereta itu. Kemudian dia tertawa mengatakan, ia tidak berpikir mereka berempat begitu miskin sehingga saling bertarung untuk tempat yang murah seperti itu. Mengapa mereka tidak bergabung dengan kota Martial Flame saja? Ia bisa memberi mereka semua kehidupan yang lebih baik. Itu membuat keempat pria itu terdiam. Sementara penguasa istana dari istana bawaan tersenyum canggung mengatakan, Yuan Shao benar-benar bercanda. Mata Yuan Shao menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin pula. Ia tidak bercanda dengan mereka, karena mereka berempat ada di hadapannya. Mereka dapat bergabung dengan Martial Flame bersamaan. Dengan melakukan itu, tidak akan ada lagi pertengkaran, dan pertempuran yang mematikan dapat dihindari. Tidakkah menurut mereka begitu? Dengan wajahnya yang berkedip-kedip, kepala biara kuil tanpa bentuk, Yi Xing Wuzong mengatakan, karena Yuan Shao ada di sana untuk menengahi, ia tidak akan berdebat dengan mereka bertiga demi Yuan Shao, dan menakutkan tinjunya, sambil berkata, ia akan pergi sekarang. Yuan Wei membenarkannya. Sekarang Yuan Shao telah maju untuk menengahi. Mereka tentu harus menunjukkan rasa hormat kepada Yuan Shao. Ia segera berpamitan dan mengatakan, masih memiliki banyak urusan untuk ditangani di sektenya. Jadi ia akan pergi juga. Tapi tiba-tiba, Yuan Shao berkata dengan dingin untuk menunggu. Itu membuat mereka semua terkejut keringat dingin. Karena mereka tidak tertarik untuk bergabung dengan Martial Flame, ia tidak bisa memaksa mereka. Tapi seperti yang mereka semua tahu, ia telah terlibat dalam beberapa pertempuran dengan keluarga Xingyang akhir-akhir ini. Dan itu cukup menguras tenaga. Takdir telah membawa mereka ke tempat sekarang berada bersama. Jadi ia ingin meminjam beberapa Primordial Stone. Penguasa istana dari istana bawaan tertawa, tetapi ada ekspresi enggan di wajahnya. Ia mengatakan bahwa Yuan Shao pasti bercanda. Kota Martial Flame didukung oleh Thousand Tracer Tower, perusahaan perdagangan nomor 1 di dunia. Yuan Shao mungkin membutuhkan hal-hal lain, tapi Yuan Shao tidak akan pernah kekurangan Primordial Stone. Dalam hati pemimpin istana bawaan bergumam, ada apa dengan Yuan Shao? Menghancurkan pintu untuk membuka pintu lain? Yuan Shao juga tertawa menimpali. Ia paling membenci menceritakan lelucon. Jika mereka menganggap ia sebagai teman, mereka masing-masing akan meminjamkannya 50.000 Primordial Stone kelas menengah. Jika tidak, mereka tidak menganggapnya sebagai teman. Adapun mereka yang tidak menganggapnya sebagai teman,
Yun Xiao tidak melanjutkan ucapannya. Sebagai gantinya, mata Yun Xiao menjadi dingin ketika dia mengatakan itu. Dan ketika dia mendengus, kekuatan spiritual yang tak terlihat keluar darinya. Tetapi Duan Yue menyebarkan auranya tepat waktu. Keempat pria itu semuanya adalah Martial Grandmaster bintang 1. Jadi, setelah mereka diguncang oleh kekuatan jiwa Yun Xiao dan merasakan kekuatan penekanan Duan Yue, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka terus melangkah mundur. Yun Xiao meneruskan, apakah mereka ingin bergabung dengan Martial Flame atau meminjamkannya 50.000 Primordial Stone tingkat menengah? Jika menurut mereka persahabatan di antara mereka tidak sebanding dengan 50.000 Primordial Stone kelas menengah, ia tidak keberatan memutuskan hubungan itu. Keempat pria itu terlihat sangat tidak sedap dipandang. Mereka membaca dari mata Yun Xiao bahwa hidup mereka kemungkinan besar akan berakhir bersama jika mereka memilih untuk memutuskan persahabatan. Mereka berempat basah kuyup oleh keringat dingin. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa mereka telah bertemu dengan pemerasan yang begitu terang-terangan. Mereka yang cukup kuat untuk memeras mereka semua adalah tokoh dengan reputasi besar, dan mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kepada mereka. Dan pada akhirnya, mereka tidak dapat berbuat apapun selain menuruti keinginan Yun Xiao. Mereka tahu telah diperas secara terang-terangan, tapi mereka tidak dapat berbuat apapun. Dengan menyimpan beberapa kantung Primordial Stone dalam cincin penyimpanannya, Yun Xiao mengatakan bahwa Supreme High Palace dan dirinya agak terhubung. Jadi ia akan meminjam situs lama mereka untuk sementara waktu. Yun Xiao segera memerintahkan mereka pergi. Ia juga meminta maaf karena tidak dapat mengantar mereka pergi. Keempat pria itu marah, tetapi hati mereka juga dipenuhi rasa takut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka membuang kereta mereka dan pergi bersamaan. Mereka keluar untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Namun mereka tidak hanya menderita penghinaan pada akhirnya, tapi juga berhutang kepada seorang. 50.000 batu primordial kelas menengah. Untuk sekte kecil seperti mereka, itu dianggap sebagai kerugian besar. Setelah keempat pria itu pergi, Duan Yue berkata dengan marah, apakah Yun Xiao benar-benar serakah sampai tidak menghargai kulitnya? Ia tidak berpikir Yun Xiao begitu miskin. Bagaimanapun, Yun Xiao adalah penguasa kota, dan ia mendengar Yun Xiao didukung oleh Thousand Treasure Tower. Apakah itu benar? Yun Xiao menggelengkan kepalanya mengatakan, tentu saja itu palsu. Jika ia didukung oleh Thousand Treasure Tower, apakah ia masih harus berusaha keras untuk mengumpulkan Primordial Stone? Di dunia ini, bagaimana seseorang bisa berkultivasi tanpa batu primordial? Dia menemukan bahwa setelah dia memulai mengolah teknik tempering tubuh tiran, batu primordial yang dibutuhkan untuk naik satu tingkat beberapa kali, atau bahkan belasan kali lebih banyak dari kehidupan sebelumnya. Dan setelah perjalanan ke Laut Selatan, hatinya tenggelam sepenuhnya. Dia telah sepenuhnya menyerap spirici dari pohon kumbu yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun. Namun dia hanya berhasil maju satu ranah utama. Jika jumlahnya yang sama dari spirici diberikan kepada prajurit biasa, selama tubuhnya bisa menahan, ada kemungkinan besar mereka sudah menembus untuk menjadi Martial Grandmaster, atau bahkan Martial Supreme. Dia mulai merasa bahwa tubuhnya adalah jurang maut. Jika itu terus berlanjut, dia tidak akan mampu membeli batu primordial yang dia butuhkan untuk mengolahnya suatu hari nanti. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Ao Changkong bagaimana dia berkultivasi ke puncak penguasa bela diri. Apa yang disebut tubuh kedagingan yang tak terkalahkan benar-benar dibangun di atas gunung batu primordial? Yun Xiao menghela nafasnya pergi. Ia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, karena Ao Changkong dapat melakukannya mengapa dia tidak. Duan Yue juga terkejut dengan sifat kultivasinya. Hanya negara adidaya yang memiliki teknik kultivasi yang memakan sumber daya seperti itu. Yun Xiao bukan murid dari negara adidaya itu bukan? Yun Xiao mendengus dan mengatakan ia harap bisa, tapi ia takut tidak ada kekuatan yang akan membawanya masuk. Yun Xiao mengeluarkan kapal Blue Wolf di udara. Dia berdiri di atas kapal dan terbang, mengelilingi seluruh Supreme High Palace, menyelimuti seluruh bangunan dengan indera ilahinya. Segera dia menemukan lokasi esensi Gunung Roh. Mata Roh Qi ternyata adalah gudang kayu di sudut Supreme High Palace, tempat Yun Xiao dibawa ketika Matinhe mengadakan perjamuan terakhir kali. Ada ekspresi aneh di wajah Yun Xiao saat seberkas cahaya keemasan keluar dari dahinya dan berubah menjadi tablet batu yang tingginya sekitar 1 meter di udara sebelum jatuh ke bawah. Tablet alam ilahi mendarat tepat di atas mata Roh Qi dan berakar kuat seperti tanaman di tanah. Tablet itu terus merambat dan menjulang ke langit bagaikan sebuah pohon yang hidup. Pada saat itu, aliran spiriti di bawah tanah mulai berkumpul dari segala arah. Di bawah indera ilahi Yun Xiao, bumi di bawah kakinya dipenuhi dengan spiriti yang melonjak seperti ribuan sungai yang mengalir ke laut. Duan Yue terkejut menanyakan apa itu. Ia menatap tablet alam ilahi yang bersinar dengan takjub. Jelas, bisa merasakan betapa luar biasanya itu. Yun Xiao bergumam, ia telah membangun susunan penyerap energi 9 naga besar di tablet. Tetapi, dia tidak berharap itu akan mulai berfungsi dengan sendirinya. Itu memberinya ide, dan dia bergumam pada dirinya sendiri lagi. Sedangkan, Duan Yue benar-benar terbelalak tidak lagi dapat berkomentar. Dia menatap ke arah tablet alam ilahi itu dengan mulut menganga. Yun Xiao melanjutkan pemikirannya. Jika ia membuat jenis array lain, dapatkah ia menggunakan secara langsung melalui tablet alam ilahi? Ide itu langsung mengejutkannya. Jika berhasil, dia akan memiliki benteng bergerak yang kemampuannya dapat terus ditingkatkan. Yun Xiao benar-benar takjub dengan tablet alam ilahi. Ia tidak pernah berpikir akan semenakjubkan itu. Duan Yue yang masih syok mengatakan, batu berbentuk tablet berwarna hitam yang baru saja Yun Xiao letakkan di tanah. Bukankah itu adalah batu yang Yun Xiao bawa dari kediamannya di kota Martial Flame? Duan Yue masih terus-menerus mengoceh, karena sebelumnya, batu itu berbentuk menara, dan sekarang menjadi sebuah pohon yang menjulang tinggi. Sebenarnya, apakah itu?
Yuan Shao tidak menanggapi pertanyaan Duan Yue yang terus-menerus dilontarkan. Ia hanya menarik kerah baju Duan Yue dan menyeretnya untuk ikut bersamanya masuk ke dalam tablet. Yuan Shao meminta untuk Duan Yue merilekskan indera ilahinya dan jangan melawan. Duan Yue masih terus-menerus melontarkan pertanyaan. Ia meminta untuk Yuan Shao tidak mengelabui dirinya lagi. Sebaiknya Yuan Shao katakan dulu apa itu. Namun Yuan Shao masih tidak menjawab dan langsung memasuki tablet alam ilahi, yang membuat Duan Yue berteriak keras. Mereka terus melesat seolah melewati lorong yang begitu panjang dan akhirnya sampai di dalam dunia tablet alam ilahi. Dunia yang terlihat seperti negeri dongeng, pulau mengambang yang dipenuhi dengan spiriti di mana-mana. Saat tengah melayang di udara, Duan Yue terkejut melihat sekitarnya, sedangkan Yuan Shao sendiri tengah melayang dengan santai terus turun untuk mendarat di tanah. Duan Yue terus menyapu semua pemandangan yang ada di hadapannya, saat ini dengan mata yang melotot dan tidak berkedip. Ia seolah tidak memiliki apapun untuk dikatakan karena saking takjubnya. Dia menggosok matanya dan menyebarkan indera ilahinya, saat dia melirik dengan ngeri dan berkata, tempat ini. Ia meminta untuk Yuan Shao tidak mengatakan bahwa mereka sekarang berada di dalam tablet batu. Dan jangan katakan bahwa itu adalah artefak mistik spesial dengan ruang independennya sendiri. Terkejut, Yuan Shao mengatakan pada Duan Yue, sepertinya Duan Yue mengetahui banyak hal. Tidak banyak orang di benua ini yang tahu tentang artefak mistik. Bahkan alkemis mungkin tidak tahu tentang keberadaannya. Duan Yue membeku di tempat, dan otaknya benar-benar kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Di benua Tianwu, dikatakan bahwa ada ahli maha kuasa kuno yang dapat mengobrak-abrik langit dan bumi, dan menciptakan dunia kecil mereka sendiri dengan elemen tanah, air, api, dan angin. 5 negeri ajaib yang turun di benua sesekali dikabarkan sebagai dunia kecil yang diciptakan oleh para ahli kuno yang maha kuasa. Mendengar penjelasan itu membuat Duan Yue yang membatu mulai hancur seolah tidak dapat menerima informasi yang begitu besar di kepalanya. Dalam legenda, ada beberapa tokoh mitologis yang dapat berevolusi dan menyempurnakan dunia kecil semacam ini. Dan beberapa bahkan dapat mengintegrasikan ke dalam artefak mistik untuk menciptakan jenis keberadaan yang sangat unik, yang dikenal sebagai artefak mistik spasial. Artefak mistik spasial dan artefak mistik penyimpanan adalah dua konsep yang berbeda, dan keduanya tidak dapat dibandingkan. Penyimpanan artefak mistik dibuat dengan mengoperasi dan mengintegrasikan ruang dengan artefak mistik melalui array, dan mereka dapat digunakan untuk menyimpan sesuatu. Sementara itu, artefak mistik spasial adalah dunia kecil yang independen dengan elemen tanah, air, api, dan angin. Duan Yue bergumam bahwa tempat itu benar-benar interior artefak mistik spasial. Pikiran Duan Yue benar-benar kosong, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Puluhan ribu tahun yang lalu, ahli generasi yang tak tertandingi, Bai Lizun, mengumpulkan kekuatan seluruh benua Tianwu dan menyempurnakan artefak mistik spasial yang disebut sebagai kapal surgawi No. Tetapi dihancurkan saat bepergian ke Gunung Meru. Ada banyak perselisihan dan perdebatan di antara generasi alkemis selanjutnya tentang apakah kapal surgawi No adalah artefak mistik spasial. Tapi di depannya sekarang adalah Duan Yue berhenti dan kemudian melanjutkan dengan tidak percaya. Itu jelas merupakan artefak mistik spasial yang nyata. Sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Dan ini bukan kapal surgawi No. Ia tidak percaya ada artefak mistik spasial kedua di benua Tianwu. Duan Yue yang begitu terkesan terus-menerus melihat ke sana kemari dengan begitu antusias. Yuan Shao mengatakan kepada Duan Yue, sepertinya Duan Yue cukup berpengetahuan, bahkan mengetahui tentang kapal surgawi No. Ia yakin kapal itu pasti artefak mistik spasial, tapi sayangnya ia belum melihatnya. Namun ia juga yakin bahwa nilainya pasti tidak lebih besar dari tablet alam ilahi miliknya. Sudah ada ribuan orang yang berkultivasi di dalam tablet alam ilahi. Mereka semua hanya mengaguminya, dan tidak ada yang tahu bahwa harta ini adalah keberadaan yang menentang surga. Tapi Duan Yue tahu, hal ini tidak hanya menentang surga. Itu adalah dunianya sendiri, dengan seperangkat aturannya sendiri. Yun Shao melanjutkan, sayang sekali, ia tidak cukup kuat dan belum bisa sepenuhnya memperbaiki harta itu. Saat ini, hanya memiliki hubungan spiritual dengan tablet alam ilahinya. Yun Shao menghela nafas seolah menyesal. Dia melompat pergi dan mengatakan kepada Duan Yue, selama periode ini, Duan Yue akan berkultivasi di dalam tablet. Ia telah membangun array penyerapan energi 9 naga. Jadi spiriti 10 kali lebih kaya daripada di luar. Duan Yue sekali lagi terkejut mendengar memperbaiki tablet itu. Duan Yue basah oleh keringat dingin. Jika Yun Shao dapat sepenuhnya memperbaiki artefak mistik spasial ini, dia akan menjadi eksistensi tertinggi yang sebenarnya di dunia ini. Setiap gerakan dan kata-katanya akan menjadi aturan dunia ini. Itu akan membuatnya menjadi dewa. Yun Shao melayang terbang lebih tinggi sembari bergumam. Setelah kembali dari Laut Selatan dan melakukan kontak dengan tablet alam ilahi ini lagi, sepertinya ia mendapatkan wawasan tambahan. Ia ingin belajar dengan baik di tablet ini. Yun Shao yang telah melayang tinggi di ketinggian yang tepat, ia melambaikan tangannya, dan berbagai primordial stone muncul di sekitarnya, bercampur dengan kristal primordial ungu yang berkilauan. Mereka hampir menutupi langit, membentang ribuan meter. Ini semua adalah batu primordial dan kristal primordial miliknya. Di dalam tablet alam ilahi, bahkan jika chip primordial tersebar di udara, itu tidak akan sia-sia. Tangan Yun Shao seolah meraih sesuatu yang kemudian menggenggamnya. Di saat berikutnya, seluruh primordial stone meledak. Yun Shao mengeluarkan pukulan dan hembusan angin yang kuat menyebar dan menghancurkan batu primordial.
melepaskan sejumlah besar chi primordial yang terkandung di dalamnya. Dia tidak berhenti di situ, tetapi melemparkan ribuan pukulan dalam rentang beberapa nafas, menyebabkan langit menjadi berkabut. Kemudian, dia mulai dengan gila-gilaan menyerap dan berkultivasi. Jika itu adalah Martial Lord Bintang 1, yang dengan gila-gilaan menyerap roci seperti Yun Xiao, dia akan mati karena ledakan tubuhnya. Tapi, Dantian Yun Xiao seperti lubang tanpa dasar, yang tidak akan pernah penuh, tidak peduli seberapa banyak chi spiritual yang dituangkan ke dalamnya. Sebaliknya, roh chi secara langsung diubah menjadi kekuatan aneh dan diserap oleh dagingnya. Menyatu ke dalam tulang, meridian, kulit, dan bagian lainnya, sangat menyehatkan setiap struktur di dalamnya. Setelah teknik tempering tubuh tiran mencapai tingkat kedua, kekuatan fisiknya akan meningkat dengan setiap kemajuan basis kultivasinya juga. Namun jika dia ingin membuat tubuh kedagingannya mencapai tingkat puncak dan merobos basis kultivasinya bersama-sama, jumlah spirit chi yang dibutuhkan akan sangat mengerikan. Itu adalah kekhawatiran terbesar Yun Xiao sekarang. Dia tidak bisa lagi mengesampingkan dagingnya dan mengolah chi-nya sendiri. Dia harus mengerjakan keduanya. Dan jumlah besar primordial chi yang dibutuhkan dagingnya akan sangat menghambat kecepatan kultivasinya. Ini mungkin kelemahan dari teknik tempering tubuh tiran. Setiap teknik bela diri yang menggetarkan, membutuhkan kekuatan dan upaya yang besar untuk mencapai sesuatu. Dia sekarang akhirnya mengerti bahwa Martial Sovereign Tiran, posisi Ao Changkong di puncak Heaven and Earth Power Chart, bukanlah masalah keberuntungan. Jumlah chi primordial yang diambil untuk mengolah teknik tempering tubuh tiran ke puncak alam 9 surga sudah cukup untuk membuat ratusan prajurit menerobos ke alam 9 surga. Itu adalah akumulasi panjang dan makanan yang menyempurnakan dagingnya, memberinya tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Di suatu tempat dalam tablet, Duan Yue menyaksikan dengan tatapan rumit ketika masa chi primordial yang hampir jasmani berkumpul di kehampaan dan membungkus Yun Xiao di dalamnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Pencapaian masa depan anak itu kemungkinan besar akan melebihi imajinasi semua orang. Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya di tahun-tahun tanpa akhir dari alam bela diri surgawi. Dan ia pikir, namanya akan segera ada di antara mereka. Duan Yue menghela nafas saat dia duduk bersila dan menenangkan dirinya sebelum mulai bermeditasi. Yun Xiao duduk bersila di udara, dikelilingi oleh chi primordial dalam jumlah besar. Setelah diserap ke dalam dantiannya, hanya sejumlah besar chi primordial yang diubah menjadi energi 4 kuadran dan menetap. Sebagian besar tersebar dan menghilang selama proses sirkulasi, dan sebagian diserap oleh daging dan tulangnya. Diam-diam memodifikasi fungsi tubuhnya. Sejak dia melangkah ke level tubuh tiran, dia merasa anggota tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan brutal yang cukup kuat untuk menghancurkan batu, yang tidak lemah. Dari energinya, Yun Xiao terus bergumam dalam hatinya. Ia memikirkan banyak hal. Tubuh kaca adalah untuk mengubah daging, menghilangkan kotoran, dan memperkuat konstitusi, sehingga tubuh memiliki keadaan sempurna, dan tubuh tiran akan memperoleh kekuatan tiran di atas fondasi yang dibangun oleh tubuh kaca. Yun Xiao tidak percaya kekuatan tiran adalah kekuatan yang kuat, yang tersembunyi di dalam daging setelah potensi tubuh dirangsang. Apakah itu benar-benar cara yang tepat bagi para pejuang untuk hanya mengolah chi? Daging seorang pejuang adalah rumah harta karun besar yang berisi kekuatan tertinggi, seperti alam semesta, dao surgawi, hukum, dan bintang-bintang. Jiwa, daging, chi, ketiganya adalah aset paling berharga dari dao besar. Seorang pria hanya perlu mengolah satu sampai ekstrim, dan dia akan mampu memegang kekuasaan di dunia. Yun Xiao berkultivasi ketiganya bersama-sama, dan meskipun jalannya terjal dan bergelombang, mungkin ini adalah jalan menuju alam 10 dunia. Saat kepala Yun Xiao penuh dengan pikiran, dia membuka matanya lebar-lebar, yang berkedip seperti bintang. Dia mengunci tangannya dalam gerakan mantra. Perlahan-lahan, bayangan berbentuk naga terwujud di lautan chi primordial di sekitarnya, dan mengalir ke tubuhnya. Tapi dia seperti lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah penuh. Pada akhirnya, semua jalan menuju dao besar yang sama. Teknik tempering tubuh tiran ini tidak berbeda dengan penyempurnaan artefak. Itu sama-sama memurnikan material ke keadaan paling murni, sehingga memperoleh kekuatan baru dari material dan mengubahnya menjadi artefak mistik. Yun Xiao bergumam bahwa ia mengerti sekarang. Apa yang disebut tubuh tak terhancurkan Ao Changkong juga merupakan artefak mistik tingkat transenden. Itu adalah artefak mistik yang telah disempurnakan ke keadaan paling murni, dengan langit dan bumi sebagai kuali dan tubuh sebagai material. Saat ia memperoleh pencerahan dalam pikirannya, tubuhnya sepertinya merasakan hal itu. Itu mulai memancarkan gelombang fluktuasi, frekuensi yang berdetak secara harmonis di tablet alam ilahi, dan beresonansi dengan hukum tertentu, menyebabkan beberapa perubahan terjadi antara langit dan bumi. Tiba-tiba Yun Xiao terkejut, pertama kali merasakan perubahan di tubuhnya, setelah menyerap primordial chi dalam jumlah besar. Basis kultivasinya dari Martial Lord Bintang 1 meledak dan melangkah ke level Bintang 2. Tapi, itu tidak membuatnya bersemangat. Sebaliknya, dia menatap langit dengan sungguh-sungguh. Dia terhubung secara spiritual dengan tablet alam ilahi. Meskipun dia belum bisa melihat sepenuhnya, setiap perubahan di dalamnya ada dalam persepsinya. Pada saat ini, sepertinya ada semacam hukum yang diam-diam terjadi di kehampaan, bergetar secara harmonis dengan fluktuasi yang dipancarkan dari tubuhnya. Di bawah getaran, di ujung langit di mana bayangan terlihat, sejumlah besar bintik emas muncul, berkedip seperti kunang-kunang di malam hari yang berangsur-angsur berlipat ganda. Pupil Yun Xiao mengkerut dan matanya melebar, ngeri saat dia menatap langit tanpa berkedip. Ia terbang mendekati arah datangnya cahaya keemasan.
Di samping Yun Xiao, terdapat tablet batu raksasa dengan berbagai macam karakter tulisan. Setelah Yun Xiao terbang cukup lama, ia akhirnya sampai pada tempat yang lebih jelas, menampilkan karakter-karakter tulisan itu. Yun Xiao keringat dingin memikirkannya, karena itu adalah kekuatan hukum. Yun Xiao mengatupkan rahangnya erat-erat saat dia melawan tekanan hukum yang luar biasa. Dan ia memaksa matanya terbuka, mencoba membaca setiap karakter. Yun Xiao bergumam, itu adalah karakter yang sama, yang digunakan dalam teknik Divine Ekspansi Besar. Tetapi mereka bukan teknik Divine Ekspansi Besar. Apa sebenarnya itu? Yun Xiao benar-benar terkesima. Legenda mengatakan bahwa ada beberapa hukum tertinggi, langit dan bumi di dunia ini, yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mereka terkandung di dunia dan tidak terlukiskan. Mungkinkah karakter emas itu menjadi eksistensi yang digunakan untuk menggambarkan hukum tertinggi itu? Tiba-tiba Yun Xiao terbelalak terkejut ketika memutar tubuhnya untuk melihat ke arah belakang. Ia mendapati bahwa pilar-pilar itu mendekat kepadanya. Pilar itu terus menghimpit Yun Xiao, sebelah kanan dan kiri. Dengan kedua tangannya, ia mencoba untuk menahan. Namun di saat gentingnya itu, Yun Xiao mulai menyadari bahwa itu adalah teknik ilahi alam agung. Itu adalah kitab suci yang berisi hukum tertinggi di tablet alam ilahi. Selama ia bisa memahaminya, ia dapat sepenuhnya memperbaiki tablet alam ilahi dan mencapai kesatuan spiritual sejati dengannya. Yun Xiao sangat gembira. Setelah memiliki tablet alam ilahi begitu lama, dia tidak memiliki cara untuk menjelajahinya. Selain menggunakannya sebagai artefak mistik spasial, dia tidak menyangka bahwa realisasi prinsip kultivasi tubuh akan memicu hukum langit dan bumi dan membuat kitab suci tertinggi ini muncul. Tubuh Yun Xiao terus terhimpit hingga ia tidak bisa menahannya. Kini ia menggunakan teknik tempering body untuk memperkuat tubuhnya. Akibatnya, warna tubuh Yun Xiao berubah menjadi semerah bunga mawar. Tubuhnya gemetar hebat seolah-olah ia tidak dapat lagi menahannya. Ia bergumam, teknik ilahi alam hebat. Ini adalah kitab suci yang berisi hukum tertinggi dari tablet alam ilahi. Selama ia memahaminya, ia dapat sepenuhnya memperbaiki tablet alam ilahi dan mencapai kesatuan spiritual sejati dengannya. Yun Xiao sangat gembira. Setelah memiliki tablet alam ilahi begitu lama, dia tidak memiliki cara untuk menjelajahinya selain menggunakan sebagai artefak mistik spasial. Dia menyayangkan bahwa realisasi prinsip kultivasi tubuh akan memicu hukum langit dan bumi dan membuat kitab suci tertinggi ini muncul. Yun Xiao berteriak bahwa ia seolah tidak percaya. Itu benar-benar mengandung kekuatan hukum. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membanjiri wajahnya. Namun ia tidak menyerah. Ia segera membaca karakter-karakter yang ada di altar. Bunyi dari karakter yang mengandung kekuatan hukum adalah seperti berikut. Awal dari Grand Ultimate adalah kekosongan tanpa batas. Nebulus sebagai satu energi, tidak ada pemisahan. Dengan demikian, Limitless Void adalah ibu dari Grand Ultimate. Dan dengan demikian, asal dari banyak hal. Dua energi terpisah, Hakim Langit dan Bumi, hasil Grand Ultimate. Dua energi Yin dan Yang Yin. Yin berakhir yang menghasilkan. Untuk sejenak ia berhenti. Yun Xiao membaca kata demi kata. Dengan setiap kata yang dia baca, dia merasa lebih sulit untuk melanjutkan. Seperti ada bel besar yang berdering di kepalanya. Sekarang, tidak hanya cairan merah yang menetes dari matanya, tetapi juga dari telinga, hidung, dan sudut mulutnya, yang membuatnya tampak menakutkan. Yun Xiao merasa kesulitan. Sepertinya benda itu tidak terbaca dengan kata-kata, sama seperti teknik ekspansi divine besar. Terus dan terus Yun Xiao mencoba untuk membacanya, namun itu terlalu sulit. Di tengah ketegangan yang sulit mempertahankan kekuatannya untuk menahan impitan altar spiritual, Yun Xiao mendongak ke atas dengan terkejut. Itu adalah batasnya menahan kekuatan hukum, yang seketika membuat tubuh bagian dalamnya terluka dan memuntahkan seteguk cairan merah. Ia bergumam, bahkan teknik body tempering tidak dapat menahan teknik ilahi, seolah-olah itu adalah ilusi. Altar spiritual semakin menyempit dan menekan Yun Xiao. Yun Xiao merasa ia harus mengambil resiko. Jika ia kehilangan kesempatan ini, ia tidak tahu kapan waktu berikutnya dapat tercerahkan oleh hukum langit dan bumi, dan membuat kitab suci itu atau altar spiritual terwujud lagi. Karena lautan spiritualnya dapat berisi teknik ilahi ekspansi besar. Itu juga harus dapat berisi teknik ilahi alam agung. Yun Xiao akan menggunakan teknik ilahi alam agung yang merembes keluar dari dahinya, menyerap dan memahaminya, seolah-olah karakter tulisan dari kekuatan hukum mulai tercetak di kepalanya. Semakin lama Yun Xiao melakukannya, semakin banyak juga yang masuk ke dalam kepalanya. Namun pada akhirnya, ia tidak dapat lagi bertahan. Tangannya telah mati rasa. Tubuhnya merasakan kaku dan ketegangan otot dari ujung kaki ke ujung kepalanya. Dan pada akhirnya, ia tidak bisa menahannya lagi, membuat tubuhnya terhimpit dan tidak terlihat lagi. Akibatnya, altar spiritual tidak mampu menahan tekanan hukum. Pikirannya terguncang keras, dan kepalanya menjadi kosong, seolah-olah hancur berantakan. Detik berikutnya, dia kehilangan kesadaran dan jatuh dari kehampaan. Dalam keadaan trance, karakter dari teknik divine besar muncul di lautan spiritualnya. Sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat. Sementara itu, teks emas lain yang tidak jelas juga perlahan muncul di lautan spiritualnya. Itu adalah teknik ilahi ekspansi besar. Isinya berdering di kepalanya, satu kata pada satu waktu. Berdetak terus-menerus seperti jantung. Dengan munculnya teknik divine ekspansi besar, teknik divine great real, yang sebagian terlihat mengikuti, setelah merasakan aura yang sama dan mulai muncul. Satu kata pada satu waktu, berkedip terus-menerus di sisi lain lautan spiritual.
Dua kitab suci muncul dengan jelas di lautan spiritualnya bersinar satu sama lain. Tapi, Yun Shao benar-benar kehilangan kesadarannya dan jatuh melayang di udara di tablet alam ilahi. Kepalanya berlumuran cairan merah dan dia dalam keadaan koma total. Tidak ada matahari atau bulan di tablet alam ilahi, jadi tidak ada pergantian dari siang ke malam. Itu selalu siang hari. Yun Shao tidak tahu sudah berapa lama. Dia hanya terus mendengar suara teknik ilahi ekspansi besar di kepalanya. Setelah ia dilahirkan kembali, kitab suci inilah yang memulihkan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Yun Shao bergumam, apakah ia telah mati lagi? Atau apakah ia terlahir kembali? Dia merasa kepalanya sangat berat, seolah-olah telah memenuhi semua beban di tubuhnya. Terkulai melayang di udara, tidak mungkin untuk diangkat. Yun Shao mengumpat kesal karena merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Berbaring, tergeletak di udara. Yun Shao membuka matanya sedikit. Melalui penglihatan yang kabur, dia melihat cairan merah melayang di sisinya. Ia bertanya-tanya, apakah itu cairan merah dari tubuhnya? Dia mendorong dirinya ke atas, dan ketika dia melihat apa yang ada di sekitarnya, dia menghela nafas lega. Dia masih berada di dalam tablet alam ilahi. Dan dia samar-samar bisa merasakan itu. Namun begitu dia mencoba mengumpulkan kekuatan di lautan spiritualnya, dia merasakan tusukan rasa sakit di kepalanya. Altar spiritualnya dikaburkan oleh cahaya keemasan yang terang. Dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan mulai melafalkan teknik agung ekspansi ilahi dalam hati. Setiap kali dia bangun dari koma, tulisan suci itu selalu muncul di kepalanya, yang menunjukkan efeknya yang luar biasa. Saat kitab suci bergema di benaknya, sengatannya mulai memudar. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama, tapi altar spiritualnya segera menjadi jelas, dan dia tidak merasakan sakit lagi. Selain itu, dia merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah melonjak. Yun Shao tampak terkejut. Kekuatan jiwanya benar-benar meningkat ke tingkat yang sangat kuat. Langsung melangkah ke ranah Raja Alkemis, atau menandai dia sebagai alkemis tingkat kelima. Itu adalah berkah tersembunyi. Jika bukan karena teknik divine ekspansi besar, di lautan spiritualnya, jiwanya akan meleleh dan dia akan binasa. Dia bisa merasakan bahwa di kedalaman lautan spiritualnya, ada teks seperti kecebong emas yang sangat dia takuti, selain teknik ilahi ekspansi besar. Sebagian terlihat dan sebagian tersembunyi. Itu adalah teknik ilahi alam agung. Ia bergumam dalam hati. Teknik ilahi ekspansi besar dan teknik alam ilahi agung. Keduanya memiliki kata teknik ilahi. Mungkinkah itu teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh para ahli dari alam 10 dunia? Dia duduk bersila karena terkejut dan mulai memutar teknik ekspansi divine besar sambil membaca teks seperti kecebong. Itu memelihara kekuatan jiwanya yang kelelahan dan membuatnya merasa lebih baik. Dan karena dia terhubung secara spiritual dengan tablet alam ilahi, dia sepertinya merasakan sesuatu dari karakter itu. Demikianlah asal mula dari berbagai hal. Dua energi terpisah, hakim langit dan bumi, hasil grand ultimate. Dua energi adalah yin dan yang, yin diam dan yang dinamis, yin mengakhiri yang menghasilkan. Kali ini, Yun Chao benar-benar membaca sampai sepertiga kitab suci atau karakter tulisan yang ada di kepalanya. Tetapi setelah itu, tidak peduli, bagaimanapun dia memutar kekuatan jiwanya, dia tidak dapat mengenali sebagian akhir dari teks. Yang dia lihat hanyalah kekacauan yang mengambang di kediaman lautan spiritualnya. Setelah berkali-kali mencoba, dia akhirnya menghela nafas dan menyerah sepenuhnya. Sisa 2/3 dari kitab suci hanya bisa dibaca ketika kekuatan jiwanya meningkat lagi. Pada saat ini, langit cerah. Lautan Chi vital yang telah dia gunakan untuk membuka batu vital dan kristal vital telah lama menghilang ke dunia. Untungnya, itu adalah bagian dalam tablet alam ilahi. Bahkan jika itu menghilang, itu akan tetap memelihara gunung dan sungai di dunia ini dan akibatnya menjadi miliknya. Tiba-tiba terdengar suara dari luar tablet. Mata Yun Shao berkedut dan terbelalak karena terkejut. Ia memutuskan untuk keluar dari dalam tablet, mendapati beberapa sosok muncul. Sosok itu berteriak, apa yang terjadi dengan Supreme High Palace-nya? Bagaimana bisa sangat sepi seperti kuburan? Yun Shao yang baru saja keluar itu lalu bergumam, energi yang sangat dingin. Mendengar gumaman Yun Shao, membuat mereka semua menoleh untuk melihat Yun Shao. Pemimpin dari ketiga orang itu tiba-tiba, pupil matanya mengerut saat dia menatap Yun Shao, dan berkata dengan marah, karena dia tahu siapa Yun Shao. Yun Shao hanya menimpali, bahwa ia awalnya bertanya-tanya, kemana perginya tiga orang yang terhormat, apakah pergi dalam pengasingan dan berhasil melarikan diri darinya. Dalam hati Yun Shao juga bingung, bahkan ia tidak bisa merasakan kehadiran mereka bertiga dengan indera ilahinya. Tubuh pemimpin itu gemetar, dan dia bergegas dengan raungan keras. Dia praktis mengaum untuk Yun Shao mengembalikan api Phoenix yang Yun Shao ambil. Mereka adalah Qi Zhenzi, yang telah sembuh dari pengasingan. Ada Yi Xiaoshan, serta Hu Yangming, satu-satunya anggota yang masih hidup dari 6 murid agung. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada, tetapi mereka berhasil menghindari pembantaian Xingyang Huo dari keluarga Xingyang, yang Yun Shao musnahkan sebelumnya. Mata Hu Yangming berbinar ketika melihat Yun Shao dan buru-buru berteriak, untuk Qi Zhenzi tidak menghabisi Yun Shao. Mereka harus menangkap dan mengambil api Phoenix dalam tubuh Yun Shao. Saat ini, adalah takdir yang diberikan surga karena Yun Shao datang sendiri ke Supreme High Palace mengantarkan nyawanya. Mereka harus mengambil kesempatan itu. Qi Zhenzi membenarkannya. Ia mengatakan ada jalan ke surga, tapi Yun Shao menolak untuk mengambilnya. Karena Yun Shao telah mengantarkan diri ke depan pintu rumahnya, maka ia tidak akan menahannya lagi. Pikiran Qi Zhenzi sibuk dengan api Phoenix, dan dia hanya memiliki Yun Shao di matanya.
Dia membuka telapak tangannya, dan aliran aura keluar dari kelima jarinya. Mereka datang dari beberapa arah seperti tanaman merambat, mencoba untuk mengikat Yun Xiao. Yun Xiao menghela nafas pelan, dengan kilatan cahaya merah di tangannya, dan pedang Tiger Tooth muncul di tangannya. Yun Xiao menimpali bahwa ia telah lupa memberitahu Ji Zhenzi bahwa Supreme High Palace sekarang telah menjadi miliknya. Jadi sepertinya yang datang ke depan pintu rumahnya adalah Ji Zhenzi, bukan dirinya. Yun Xiao menebaskan Tiger Tooth ke depan. Energi yang keluar membentuk harimau merah yang ganas ke arah Ji Zhenzi. Ji Zhenzi benar-benar terkejut melihat datangnya serangan Yun Xiao yang begitu cepat. Seketika, dia dengan cepat menancapkan tongkatnya di lantai, membuat sebuah penghalang untuk menahan serangan Yun Xiao. Dia menampak energi pedang harimau yang ganas. Serangan Yun Xiao benar-benar mampu dipatahkan dan perlahan menghilang. Mata Ji Zhenzi berkontraksi ketika ia berteriak, "Itu tidak mungkin." Dan bagaimana mungkin terjadi? Bagaimana hanya berselang beberapa bulan, Yun Xiao telah menjadi seorang martial lord bintang 2. Bukan hanya Ji Zhenzi, tapi Yi Xiaoshan dan Hu Yanming juga tercengang. Otak mereka mengalami korsleting pada saat bersamaan. Mereka berteriak bagaimana mungkin. Hu Yanming berteriak, itu pasti karena api Phoenix. Yun Xiao pasti telah menyerap api Phoenix. Hu Yanming berteriak lagi, meluapkan sakit hatinya. Ia merasa bahwa itu adalah efek dari api Phoenix yang membantu kecepatan Yun Xiao dalam berkultivasi. Dia terus berteriak untuk Yun Xiao mengembalikan api Phoenix miliknya. Hati Ji Zhenzi sakit, dan dia sangat kesal. Dia sangat marah sehingga kelima jarinya retak. Dia mengatakan, jika Yun Xiao tahu apa yang baik untuknya, sebaiknya Yun Xiao bekerja sama untuk menyerahkan api Phoenix. Keponakan juniornya Hu Yan adalah alkemis tingkat keempat, dan ia pasti akan memintanya untuk menemukan cara agar Yun Xiao tetap hidup. Yun Xiao berdiri dengan pedang di tangannya, dan memandang seolah-olah dia adalah seorang idiot. Seolah merasakan situasi di luar, cahaya keemasan melintas di tablet alam ilahi. Dan Duan Yue melangkah keluar dan berdiri di samping Yun Xiao. Matanya yang berbinar menyapu ketiga orang di depan mereka. Duan Yue mengatakan bahwa dirinya sangat rajin berkultivasi, jadi ia merasakan Yun Xiao memanggilnya. Ia menanyakan, dengan siapa saat ini mereka akan berurusan. Ji Zhenzi, Hu Yanming, dan Yi Xiaoshan tersentak melihat kemunculan Duan Yue yang tiba-tiba. Ji Zhenzi bergumam, aura yang memancar dari dalam tubuh Duan Yue benar-benar menekannya. Niat menghabisi yang diperlihatkan darinya membuat bulu kuduknya merinding. Ji Zhenzi berusaha menahan diri agar tidak memprovokasi Duan Yue. Ia berdiri dengan menumpang tangannya di tongkat. Ia tidak mengurangi wibawanya menanyakan, siapa Duan Yue? Duan Yue yang hanya berdengus dingin mengatakan, sepertinya hanya kata. Ji Zhenzi mengajukan pertanyaan lain, apakah hubungan Duan Yue dengan Yun Xiao? Di sisi lain, Hu Yanming tampak bingung. Dia mengerutkan kening dan menatap tablet alam ilahi di belakang Duan Yue dan Yun Xiao. Seolah-olah dia merasakan sesuatu yang luar biasa tentangnya. Ji Zhenzi melanjutkan ucapannya, bahwa ia memiliki urusan dendam dengan Yun Xiao. Ia berharap Duan Yue tidak akan ikut campur. Duan Yue segera menoleh ke arah Yun Xiao dan akan mengatakan sesuatu. Tapi dipotong oleh Yun Xiao yang mengatakan bahwa ia mengundang Duan Yue hanya untuk memastikan Ji Zhenzi tidak akan melarikan diri. Mendengar penghinaan itu membuat Ji Zhenzi gemetar hebat menahan emosi. Sedangkan Duan Yue menatap Yun Xiao dengan terkejut. Ia bergumam dalam hati, apakah Yun Xiao ingin melawan seorang martial grandmaster seorang diri? Meskipun Ji Zhenzi belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia masih seorang martial grandmaster bintang 1. Seperti kata pepatah, satu orang bisa mengalahkan 10 orang. Keduanya dipisahkan oleh dua ranah utama, yang bukan merupakan celah yang bisa ditutupi hanya dengan skill. Hu Yanming memecah suasana keheningan yang sementara itu dengan memperkenalkan diri pada Duan Yue, bahwa dirinya adalah Hu Yanming, seorang alkemis tingkat keempat. Selama Duan Yue tidak ikut campur dalam urusan pribadi yang ia miliki dengan Yun Xiao, dirinya, Hu Yanming, akan berutang budi pada Duan Yue. Ia pasti akan membayarnya di masa depan. Duan Yue berdecih, kesal menimpali. Apakah tingkat keempat itu luar biasa? Menurut Duan Yue, itu bukan apa-apa di matanya. Duan Yue berkata dengan penuh kemenangan. Dia menatap ke arah Yun Xiao. Dia menatapnya dengan puas. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yun Xiao sudah menjadi alkemis tingkat kelima. Tapi ketika Hu Yanming dengar ini, ekspresinya berubah drastis. Ia bergumam, bantuan dari alkemis tingkat keempat adalah sesuatu yang akan diperjuangkan banyak orang. Bahkan di antara martial grandmaster, bahkan seorang martial emperor dari alam 7 konstelasi, tidak akan mau menyinggung seorang alkemis tingkat keempat semaunya. Namun, ekspresi menghina dan tidak peduli di wajah Duan Yue jelas bukan akting. Itu berarti dia benar-benar tidak tertarik. Jantung Ji Zhenzi berdegup kencang, dan dia bertanya-tanya ragu pada Duan Yue. Bisakah ia menangkap Yun Xiao dan membawanya pergi? Duan Yue berdiri tegak di depan Yun Xiao dengan tubuhnya yang mini. Ia tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa tampaknya Ji Zhenzi berpikir Yun Xiao telah berada di bawah kontrolnya. Ji Zhenzi membenarkannya. Yun Xiao terkekeh tanpa komitmen, dan berkata, mengapa mereka tidak bertaruh? Ji Zhenzi sedikit marah tentang itu. Ia dengan geram berteriak, kualifikasi apa yang Yun Xiao miliki, sehingga berani bertaruh dengannya. Tapi tidak masalah, Yun Xiao dapat mengatakannya. Yun Xiao mengatakan kondisi taruhannya. Ia bertaruh seseorang yang di sampingnya tidak akan bergerak. Yang dimaksud adalah Duan Yue. Dia meneruskan, Ji Zhenzi dapat melakukan apapun yang diinginkan. Jika Ji Zhenzi bisa menjatuhkannya, maka dia dapat memiliki api Phoenix. Dan jika Ji Zhenzi tidak bisa melakukannya, Ji Zhenzi harus tunduk kepadanya. Duan Yue menatap Yun Xiao dengan terkejut. Dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Yun Xiao. Bagaimana mungkin seorang martial lord melawan seorang martial grandmaster? Jika dia tidak bisa melakukannya, ia ingin Ji Zhenzi dan dua orang lainnya tunduk kepadanya.
Lalu Yun Xiao menanyakan apakah itu kondisi yang bagus. Mata Ji Zhenzi melebar seolah-olah dia telah melihat hal yang paling sulit untuk dipercaya di dunia. Ia berteriak, apakah Yun Xiao akan melawannya satu lawan satu? Sedangkan wajah Hu Yanming penuh ejekan mencibir Yun Xiao. Apakah Yun Xiao mengatakan harus tunduk? Kualifikasi apa yang Yun Xiao miliki hingga meminta mereka untuk tunduk? Yi Xiaoshan tetap diam dari awal hingga akhir, hanya sedikit mengernyit. Dia adalah seorang yang berada di ranah Martial King, bintang 8. Jadi dia tidak punya suara di tempat ini. Yun Xiao mencibir tanpa menyembunyikannya, dan berkata dengan dingin, mereka bahkan tidak berani untuk bertaruh akan hal itu. Jika itu masalahnya, maka mereka bisa pergi. Apa gunanya membuang sampah pengecut? Seperti itu. Hu Yanming berteriak dengan marah. Kata-kata Yun Xiao terlalu besar dan terlalu sombong. Ia akan mengalahkan Yun Xiao, bahkan dalam seni bela diri, apalagi pemahaman bela diri Ji. Sebagai alkemis tingkat 4, dia juga seorang martial lord. Dia selalu memiliki standar tinggi, dan bahkan, sekte besar dan keluarga aristokrat tidak berani mengatakan bahwa mereka ingin merekrutnya. Wajah Ji Zhenzi berubah serius dan menanyakan, pada Duan Yue, maukah Duan Yue tidak ikut campur dalam urusan mereka? Yang paling dikhawatirkan Ji Zhenzi adalah Duan Yue. Duan Yue sedikit khawatir. Melihat tatapan acuh tak acuh Yun Xiao, dia berkata dengan perlahan. Karena kedua belah pihak telah setuju, tentu saja ia tidak akan ikut campur. Lalu, ia akan menjadi saksi. Melihat Duan Yue yang berjalan menjauh dan menjadi saksi, Ji Zhenzi bergumam dalam hatinya. Jika bukan karena Duan Yue, yang seorang martial grandmaster, yang tidak bisa dia lihat, dia akan menghabisi Yun Xiao dengan satu telapak tangan saja. Dan dia tidak akan membuang banyak waktu. Tubuhnya benar-benar gemetar menahan emosi yang meledak dalam hatinya. Tapi Duan Yue tiba-tiba menoleh untuk melihat mereka lagi, dan menambahkan, bagaimanapun, jika seseorang mengingkari, jangan salahkan dirinya karena akan bertindak kejam. Duan Yue sengaja menatap Hu Yanming. Tatapannya menusuk seperti digger baja. Hu Yanming sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia berkata dengan suara serius. Karena ada Duan Yue sebagai saksi, mereka tentu saja tidak akan mengingkari janji mereka. Yi Xiaoshan juga sedikit mengangguk setuju. Ji Zhenzi memandang Yun Xiao dengan acuh tak acuh. Dia tidak tahu mengapa hanya seorang martial lord bintang 1 berani menantangnya. Ia mengatakan untuk Yun Xiao lakukan langkahnya. Atau jangan salahkan dirinya karena tidak memberi Yun Xiao kesempatan untuk bergerak jika kalah. Karena Ji Zhenzi memiliki sikap seorang tuan, Yun Xiao berkata sambil tersenyum. Ia tidak akan sopan. Yun Xiao bersiap dan menggenggam Tiger Tooth-nya erat-erat dan perlahan. Energi merembas keluar. Dia mengangkat Tiger Tooth-nya dan meniupnya dengan ringan. Raungan harimau bergema. Segel pedang itu langsung dilepas. Dan bayangan harimau berwarna merah meraung keluar dari pedang. Seolah-olah mereka berada di hutan primitif. Dan Ji Iblis memenuhi langit. Bayangan harimau yang terbuat dari Ji melesat menuju ke arah Ji Zhenzi tanpa ragu-ragu dan niat menghabisi yang luar biasa. Ekspresi Ji Zhenzi sedikit berubah. Kekuatan pedang itu begitu kuat, sehingga jauh melampaui kekuatan seorang martial lord biasa. Ji Zhenzi berpikir bahwa itu mungkin adalah efek dari api Phoenix dalam tubuh Yun Xiao. Ji Zhenzi mengaitkan semua ini dengan api Phoenix yang sebenarnya, dan memikirkannya membuat sakit hati. Ji Zhenzi mencibir dan memukul dengan telapak tangan. Angin dari telapak tangan menembus udara, dan merekam semua Ji Iblis. Di bawah kekuatan telapak tangan ini, bayangan harimau dari Ji pedang Yun Xiao segera menghilang, dan semuanya menjadi jelas. Tatapannya menjadi lebih fanatik. Selama Duan Yue tidak ikut campur, dan dia menangkap pemuda itu, semua keuntungan akan menjadi miliknya. Ji Zhenzi menggenggam erat tongkatnya yang kemudian memukul layaknya es berwarna biru terang mengatakan kepada Yun Xiao. Kekuatan bisa mengatasi 10 teknik. Tidak peduli seberapa kuat Yun Xiao tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Anggap saja sebagai pelajaran dan pasrah. Demi tuan yang ada di belakang Yun Xiao, ia akan mencoba yang terbaik untuk mengampuni hidup Yun Xiao. Dia terus membujuk, tetapi tangannya tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, puluhan bayangan kepala meledak, terkondensasi di udara dan tidak tersebar bersiul. Selain itu, bayangan kepala tangan memancarkan aura yang menusuk tulang, yang hampir membekukan seluruh area. Mata Duan Yue juga menyipit, karena dia bisa melihat kekuatan energi. Dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Jika mereka berada pada level yang sama, bahkan dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Ci dingin semacam itu. Mata Yun Xiao sedikit menyipit saat dia membungkukkan tubuhnya dan menendang kakinya dengan keras. Tubuhnya melesat keluar, dan meskipun dia telah melakukan gerakan kaki dari bayangan yang bergeser di bawah bayang-bayang tinju yang memenuhi langit, dia tidak berhasil mencapai target. Lubang es terbentuk di tanah, dan semuanya berubah menjadi kristal biru muda. Duan Yue benar-benar terkejut melihat Yun Xiao langsung bergegas, bukannya merasa takut. Melihat Yun Xiao yang bergerak cepat, membuat Ji Zhenzi memuji Yun Xiao yang memiliki gerakan yang tidak terlalu buruk. Jika itu adalah pilihan Yun Xiao, jangan salahkan dirinya jika Yun Xiao akan binasa di tangannya. Ia mengangkat tongkatnya dan menebaskan ke depan. Udara dingin yang menyebar ke seluruh tanah tiba-tiba memadat di bawah mantra Ji Zhenzi. Udara terus-menerus membeku dalam warna yang terlihat dengan mata telanjang, dan seluruh tanah tertutup lapisan es. Yun Xiao berlari menghindari serangan dingin Ji Zhenzi ke arah samping dengan begitu cepat, dan kemudian mendekati Ji Zhenzi. Tentu saja itu membuat Ji Zhenzi terkejut, namun itu tidak membuatnya kehilangan kesombongannya. Ia mengatakan sekali lagi bahwa gerakan kaki Yun Xiao tidak terlalu buruk, tapi itu tidak akan berguna di hadapannya.
Sekali lagi serangan dingin ditebaskan ke depan ke arah Yuan Shao. Udara dingin membeku membentuk dinding es yang runcing di hadapannya, hingga membuat Yuan Shao segera menghentikan kakinya. Yuan Shao buru-buru bangkit dan lompat ke udara, seperti daun mengambat, mencoba melompat keluar dari zona es. Tapi, Yuan Shao terlihat terkejut, karena begitu kakinya meninggalkan tanah, mereka langsung membeku di udara, oleh udara dingin. Dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Ci Zhenzi tidak bisa menahan tawa. Menurutnya, itu sangat membosankan. Ia bahkan belum melakukan pemanasan. Ia seolah memberikan Yuan Shao saran di masa depan. Ada baiknya, Yuan Shao kendalikan diri dan jangan terlalu cuek. Ia mengatakan itu, sembari melakukan gerakan dengan tongkatnya dan akan melakukan serangan lainnya. Energi dingin menembus berkumpul di sekitarnya, yang kemudian dia lemparkan ke arah Yuan Shao dengan begitu cepat, sehingga Yuan Shao langsung membeku. Dia terbang ke depan dan tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat wajah ketakutan Yuan Shao. Dia menoleh ke arah Duan Yue mengatakan bahwa taruhannya telah berakhir. Ia akan membawa Yuan Shao bersamanya. Duan Yue hanya memandang dengan remeh, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Yang kemudian, Ci Zhenzi mengelurkan tangan dan meraih dahi Yuan Shao. Tangan Ci Zhenzi tiba-tiba berhenti di udara. Rasa bahaya ekstrim mendegang di dalam hatinya. Ini adalah naluri seorang prajurit. Semakin tinggi ranah kultivasi seseorang, semakin akurat instingnya. Dia menoleh ke arah Yuan Shao yang membeku di depannya, dengan raut wajah penuh tanya. Dia menatap Yuan Shao yang membeku, dan tiba-tiba dia tersentak. Bagaimana tidak? Meski Yuan Shao masih membeku, kepanikan di wajahnya telah menghilang. Matanya seperti bintang saat menatap dengan senyuman dingin. Raut wajah Ci Zhenzi semakin tidak sedap dipandang, menatap Yuan Shao yang kekuatannya mulai meluap. Tubuh Yuan Shao yang kuat menggunakan teknik body tempering menghancurkan es yang membukukannya. Dan juga, kini sayap api Phoenix mengembang di punggungnya berwarna biru cerah, membuat semua orang dan siapa saja yang melihatnya pasti merasakan ngeri di punggung mereka. Sedangkan Ci Zhenzi terlempar ke belakang menjauhi Yuan Shao. Ia berteriak bagaimana bisa seorang martial lord melakukan itu. Yuan Shao kemudian mencibir betapa membosankannya pertarungan itu. Ia baru saja mengungkapkan sedikit kekuatan dan Ci Zhenzi telah terpesona hanya dengan trik kecil miliknya. Ia bahkan belum melakukan pemanasan. Itu adalah kata-kata Ci Zhenzi yang sebelumnya untuk mengejek Yuan Shao. Awan berapi-api muncul di tangan Yuan Shao, dan bayangan api Phoenix melesat keluar. Dalam sekejap, suhu seluruh daratan tiba-tiba naik, seolah-olah mereka tiba-tiba ditempatkan di bawah terik matahari, dari tempat yang sangat dingin. Kontras suhu membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Semua SC menghilang dalam sekejap, dan bayangan Phoenix yang samar terbang menuju dahi Ci Zhenzi. Rasa bahaya membuatnya menggigil, karena dia terlalu dekat. Kekuatan api menutupi area yang luas dan langsung menyelimutinya, membuatnya mustahil untuk dihindari. Ci Zhenzi meraung ngari. Lapisan kristal es muncul di tubuhnya dan di depannya, membentuk pertahanan es yang sangat kuat, menghalangi gelombang panas di sekitarnya. Api Phoenix menghantam ice armor yang hancur, dan segera mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Lapisan armor es mengeluarkan derit yang mematikan gigi, dan mulai hancur sedikit demi sedikit, dan akhirnya menghilang. Hu Yanming yang melihat itu langsung berteriak, itu adalah api Phoenix. Ia terkejut karena Yuan Shao benar-benar telah menyempurnakan api Phoenix. Hu Yanming melihat pemandangan ini dengan ngeri. Nyala api yang bisa dapat memojokkan seorang martial grandmaster dengan satu gerakan, pastilah api Phoenix yang sebenarnya. Meski tidak menunjukkan bentuk fisiknya, bayangannya samar-samar sudah cukup mengejutkan langit. Yuan Shao mendengar apa yang dikatakan Hu Yanming bergumam dalam hatinya. Jika seorang dapat menyerap dan menggunakan api Phoenix sepenuhnya, maka itu akan membakar Ci Zhenzi sepenuhnya sejak awal. Tapi dirinya, yang belum dapat menguasai api Phoenix sepenuhnya, bahkan walaupun ia menggunakan teknik tubuh dan memperkuatnya, ia hanya dapat mengeluarkan bayangan apinya saja. Ia masih belum dapat menggunakan api Phoenix yang sebenarnya. Di sisi lain, Ci Zhenzi terkejut karena dinding esnya menghilang dan armornya juga menghilang. Tapi ia segera sadar kembali dalam pertarungan. Ia terkejut dan matanya terbelalak ketika Yuan Shao bergerak dengan tekniknya. Yuan Shao menggunakan teknik Sword Song Green Lotus. Saat nyala api Phoenix muncul, dia melompat ke depan, dan bunga teratai merah besar bermekaran di pedang Tiger Tu, jatuh tepat di dada Ci Zhenzi. Suara gemuruh mendengung di udara. Ada total 7 teratai hijau berwarna merah. Saat mereka jatuh, itu berubah menjadi sebuah pedang panjang, hampir memotong ruang menjadi berkeping-keping. Dari jauh, pedang Ji terlihat saling silang, menembus langit dan menembus bumi. Dan Yuan Shao segera menghunuskan serangannya ke arah Ci Zhenzi, tanpa ampun, menghancurkan pertahanan Ci Zhenzi sekali lagi. Setelah serangan itu, Yuan Shao berdiri dengan pedang di tangannya, dan pakaiannya tidak bernoda. Hasil dari pertukaran serangan ini seolah-olah lawannya adalah martial lord yang telah dikalahkan oleh dua jurus. Sementara, Yuan Shao adalah ahli bela diri yang tinggi dan perkasa. Efek visualnya benar-benar terbalik. Belum lagi, Hu Yanming dan Yi Xiaoshan, bahkan Duan Yue pun terkejut. Hu Yanming memiliki ekspresi juga sangat tidak sedap dipandang. Menurutnya, Yuan Shao telah menyempurnakan api Phoenix yang sebenarnya, yang berarti bahwa dia memiliki api yang paling yang dan pantang menyerah di dunia. Yang kebetulan menahan Qi sejati yang sangat diingin dari Supreme High Palace. Qi sejati yang awalnya sombong dan tak tertandingi malah menjadi kelemahan. Duan Yue merasa ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan Yuan Shao dalam arti yang sebenarnya. Jenis teknik dan taktik pertempuran yang menembus kekuatan dengan keterampilan, menggabungkan yang asli dengan yang palsu, menghindari yang berat dan menghindari cahaya sama kuatnya, dengan mereka yang telah melalui ratusan pertempuran.
Dan sama sekali, bukan seorang pejuang yang menghabiskan sepanjang hari dalam pengasingan bisa dilakukan. Bahkan jika dia bertarung, dia tidak akan dapat dengan mudah melukai keberadaan dua alam utama yang lebih tinggi darinya. Shi Zhenzi juga memahami hal itu. Dia yang telah terlihat terluka, dan ada noda merah di bawah bibirnya. Karena cairan merah perlahan bangkit, ia mengatakan bahwa keberuntungan Yun Xiao telah habis. Shi Zhenzi membuat bentuk segel tangan melingkar di udara, dan menyebutkan lonceng sungai gunung. Yun Xiao juga penasaran dengan apa yang akan Shi Zhenzi lakukan selanjutnya. Gerakan Shi Zhenzi menimbulkan ilusi di sekitarnya untuk sesaat, dan kemudian ilusi itu di atas kepalanya memadat dan memunculkan sebuah lonceng yang memancarkan pesona kuno. Itu membesar dan akhirnya membentuk lonceng yang besar. Ekspresi Hu Yanming berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget dan marah. Itu adalah salah satu harta paling berharga di Supreme High Palace, dan dikatakan bahwa itu dicuri oleh seorang pencuri. Karena itu, Master Istana menyelidiki selama beberapa bulan, dan lebih dari 100 orang terlibat dan kultivasi mereka lumpuh. Lebih dari 10 orang bahkan meninggal karena ini. Sebenarnya, Shi Zhenzi yang mencurinya. Ekspresi Yun Xiao juga berubah drastis, dan matanya berkedip-kedip karena tidak percaya. Kemudian memulai untuk menatap dan menyelidiki, layaknya seorang detektif. Menyeleksi dengan seksama dari setiap inci bel itu. Sedikit komedi dari komiknya guys. Menurut Yun Xiao, itu sangat menarik perhatian. Tapi itu adalah barang KW tingkat 1. Namun Shi Zhenzi meminta Yun Xiao untuk memeriksanya sekali lagi. Bisakah diteliti dengan seksama? Karena menurutnya itu adalah barang ori. Namun menurut Yun Xiao, itu masihlah yang palsu. Karena merasa tidak senang dikatakan palsu, membuat Shi Zhenzi kesal dan marah memaki Yun Xiao. Omong kosong apa yang Yun Xiao katakan. Itu adalah lonceng, pegunungan dan sungai yang sebenarnya. Dia membanting telapak tangan ke bel, dan suara kuno yang teredam bergema. Seluruh langit bergetar. Dan bahkan Yi Xiaoshan dan Hu Yanming merasakan dunia berputar di sekitar mereka. Dan mereka tidak dapat berdiri dengan menatap. Wajah Yun Xiao berubah serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu tidak buruk sama sekali. Meskipun itu replika, itu masih memiliki kekuatan seperti ini. Sedangkan Duan Yue terlihat telah begitu panik melihat area sekitar yang mulai hancur berantakan. Apalagi, Shi Zhenzi memukul lonceng itu dengan kuat. Wajah Shi Zhenzi berubah ganas. Dia menyerang 3 pound berturut-turut. Seluruh langit terdistorsi oleh gelombang suara, seolah-olah akan hancur. Ledakan demi ledakan terjadi di halaman Sekte Supreme High Palace, menghancurkan dan memporak-porandakan tempat itu. Tingkat kultivasi Hu Yanming adalah yang terendah, dan dia mau tidak mau memuntahkan seteguk cairan merah. Dia buru-buru menelan beberapa pil obat dan duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Bahkan, gendang telinga Duan Yue berdenging. Dan cairan merah serta Qi-nya bergetar, pikirannya berdengung, dan dia merasa seperti akan meledak. Shi Zhenzi tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa selain menyerang Qi, lonceng gunung dan sungai juga bisa menyerang pikiran dan lautan kesadaran seseorang. Dalam kasus ringan, jiwa mereka akan rusak dan mereka akan kehilangan ingatan. Dalam kasus yang parah, jiwa mereka akan langsung hancur dan mereka akan menjadi mayat tanpa jiwa. Shi Zhenzi melihat ekspresi wajah semua orang dan tidak bisa menahan tawa. Dengan lonceng gunung dan sungai, bahkan jika ia bertemu dengan keberadaan yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya, ia masih dapat menang. Kekuatan gelombang suara bergetar di sekitar Yun Xiao dan langsung mengalir ke lautan spiritualnya. Dia mulai melafalkan teknik dewa ekspansi besar di dalam hatinya, dan perasaan tidak nyaman segera menghilang. Meskipun Qi dan cairan merah di sekitar tubuhnya juga terguncang, dia mengerahkan sedikit kekuatan, dan segera ditekan oleh kekuatan yang menguasai. Dia hanya merasa gedang telinganya berdengung karena getaran itu. Tapi, dia tidak merasakan ketidaknyamanan lainnya. Lonceng gunung dan sungai adalah harta berharga yang berspesialisasi dalam menyerang kesadaran dan Qi seseorang. Namun itu sama sekali tidak berguna melawan kekuatan jiwa dan tubuh fisiknya yang kuat. Faktanya, jika dia menyerang dengan energi aslinya, dia akan mampu mengalahkan mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Dan Yun Xiao benar-benar tidak memiliki ide yang bagus. Shi Zhenzi terus memukul tanpa henti dengan segenap kekuatannya. Namun, Shi Zhenzi jelas tidak mengetahuinya. Dia masih membunyikan loncengnya. Yun Xiao hanya menatap dengan dingin, karena setiap ketukan menghabiskan banyak Qi primordial. Dia bisa menunggu pria yang kelelahan itu dengan nyaman. Jadi, mengapa tidak? Setelah beberapa suara keras, dia duduk bersila dan memejamkan matanya untuk berkultivasi. Karena dia menyadari bahwa Qi sejatinya mulai menjadi penuh di bawah gelombang suara lonceng gunung dan sungai palsu ini. Dan dia samar-samar merasa bahwa dia akan merobos. Shi Zhenzi mendengus mengatakan bahwa dengan basis kultivasi milik Yun Xiao, tidak ada gunanya menolak. Bahkan Martial King atau Martial Grandmaster, jiwanya akan hancur oleh lonceng gunung dan sungai miliknya, dan tubuh mereka akan meledak sampai binasa. Shi Zhenzi menahan rasa sakit di tubuhnya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ketika dia melihat Yun Xiao duduk bersila dengan mata terpejam, dia mengira pemuda itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia memukul lebih keras. Di samping, Yi Xiaoshan dan Hu Yanming sudah mulai mengeluarkan cairan merah dari lubang mereka, dan kepalanya seolah akan meledak. Duan Yue juga duduk bersila dengan ekspresi serius dan mulai menolak lonceng. Sedangkan Shi Zhenzi terus-menerus menghantam lonceng dengan kuat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Shi Zhenzi kelelahan. Ia tidak lagi menghantam lonceng itu. Suasana hening dan hanya terdengar suara nafas Hu Yanming dan Yi Xiaoshan yang tersengal. Tubuh mereka tidak dapat lagi berdiri dan hanya merangkak mencoba untuk mempertahankan kesadaran mereka. Shi Zhenzi menatap Yun Xiao tanpa ekspresi dengan terkejut. Dia duduk bersila seperti patung kayu, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Shi Zhenzi bergumam
Mengapa Yun Xiao begitu tanpa ekspresi? Mungkinkah jiwanya hancur dengan paksa? Ji Zhenxi melihatnya dari jauh dan berpikir. Yang kemudian ia terkejut menyadari sesuatu. Karena akan menjadi tidak bagus jika Yun Xiao musnah. Bagaimana dengan api Phoenix miliknya? Ia buru-buru akan memeriksa kesadaran Yun Xiao. Tapi sesuatu mengejutkannya. Begitu indera ilahinya menyentuh tubuh Yun Xiao, itu segera diblokir oleh indera ilahi yang bahkan lebih kuat. Perasaan ilahi itu begitu kuat sehingga benar-benar membuat jiwanya bergetar dalam sekejap. Ia bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bukankah jiwa Yun Xiao telah hancur? Tiba-tiba, langit dan bumi di sekitarnya bergetar dan berkumpul dengan gila-gilaan, terserap ke dalam tubuh Yun Xiao. Ji Zhenji tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia terkejut dengan peringatan Yun Xiao. Dia buru-buru mundur 10 meter dan melayang jauh di langit, menatap Yun Xiao dengan terkejut. Di langit dan bumi, di sekelilingnya melonjak ke dalam tubuhnya, menunjukkan warna dari 4 simbol, yang kemudian terlihat 3 bintang tanda Yun Xiao telah merobos. Dia tercengang di tempat. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat melihat bahwa ini adalah tanda kemajuan. Bukan hanya Yun Xiao sendiri, tapi 3 lainnya juga tercengang. Bu Yanming dan Yi Xiaoshan mata mereka melotot. Mereka menatap Yun Xiao dan berteriak tidak percaya. Duan Yue bahkan mengutuk dengan keras dan berkata dengan marah, anak ini berbohong kepadanya tentang betapa sulitnya dia untuk terobos. Berapa banyak primordial stone yang dia butuhkan, dan betapa lebih sulit baginya daripada prajurit biasa. Duan Yue mengupat kesal karena Yun Xiao hanya butuh beberapa hari untuk naik dari Martial Lord bintang 1 menjadi Martial Lord bintang 3.